Bab 276. Penemuan. Lin Guang mengeluarkan mayat yang dia simpan tadi di hadapan Mo Gui dan yang lainnya. Wajah keduanya terlihat kaget saat melihat mayat dengan setengah tubuh dan tulang tersebut sudah gosong. Ini, tadi karena orang-orang ini sedikit merepotkan jadi aku membakar dan menyetrum mereka menjadi seperti ini. Saudara Lin, apa maksudmu dengan orang-orang ini? Apakah masih ada yang lainnya? Tanya Ziyanling. Iya, aku menemukan mereka di dalam rawa tempat di mana aku jatuh setelah diterbangkan. Dan orang-orang ini sangat merepotkan. Jawab Lin Guang. Dia menjelaskan kalau dia juga telah mencoba berbagai elemen yang dia bisa tapi hanya elemen api dan petir yang cocok untuk mengalahkan makhluk ini. Dan dia juga menunjukkan sebuah tulisan kecil aneh di salah satu tulang dada makhluk itu. Apakah ada yang tahu artinya? Tanya Lin Guang setelah dia menunjukkan tulisan kecil itu. Mo Gui agak kaget saat melihat tulisan yang telah lama tidak dia lihat itu. Jelas kalau tulisan yang ada pada tulang makhluk itu adalah tulisan kuno yang bahkan sudah ada sebelum zamannya. Tapi karena dia termasuk orang yang suka membaca tulisan kuno, tentu dia juga tahu arti dari tulisan kecil tersebut. Keabadian ini adalah kutukan, itulah arti dari tulisan kecil yang ada di dada makhluk aneh tersebut. Apa maksudnya dengan keabadian adalah kutukan? Lin Guang terlihat bingung dengan maksud dari tulisan seperti itu, kenapa abadi disebut kutukan? Dan juga siapa yang menulis kalimat bodoh ini di dalam tulang dada makhluk aneh tersebut? Apakah kalian tahu kalau aku adalah orang yang hidup di zaman kuno? Kamu dari zaman kuno? Tanya Lin Guang dengan kaget. Iya, kalau tidak bagaimana bisa aku mengerti arti dari tulisan kecil ini? Jadi, apakah kamu tahu artinya? Tanya Ziyanling yang dari awal sudah tahu kalau Mo Gui adalah orang di zaman kuno. Iya, dulu di dunia dia pernah hidup, ada suku penyihir yang hidup berbeda dengan para kultivator atau dewa seperti dia. Perbedaan dari penyihir itu adalah suka melakukan banyak hal buruk seperti melakukan eksperimen untuk menciptakan makhluk setengah manusia dan binatang. Mereka juga kadang sering mengutuk orang-orang yang dirasa tidak enak dipandang atau mereka benci. Pernah sekali di zaman itu para penyihir melakukan hal kotor yaitu dengan membedah dada perut seseorang lalu menuliskan tulisan seperti ini di tulang mereka sebagai kutukan yang kekal untuk orang tersebut. Akibat dari semua perbuatan jahat mereka, seluruh makhluk dan para dewa memburu serta memusnahkan para penyihir di zaman itu. Bahkan saat itu dia juga ikut dalam misi pemusnahan para penyihir tersebut. Sejak kehancuran para penyihir dan musnahnya seluruh buku yang menyangkut penyihir, tidak ada lagi yang mengungkit atau hal aneh seperti kutukan yang aneh lainnya bermunculan. Apakah mungkin kalau mayat ini dari zamanmu? Tanya Lin Guang. Tidak mungkin. Zamanku telah sepenuhnya hancur dan bahkan saat itu sudah kupastikan kalau tidak ada lagi suku penyihir di dunia ini. Apalagi aku sendiri memerintahkan bawahanku untuk memeriksa keadaan alam langit terus-menerus. Mo Gui tentu tidak akan percaya kalau suku seperti itu masih ada, karena dia tahu sendiri kalau suku itu telah benar-benar musnah dari dunia ini. Ditambah dengan kehancuran dunianya yang membuat dia penuh keyakinan tentang masalah tersebut. Ini, jadi, jika bukan suku penyihir lalu siapa yang membuat hal seperti ini? Lin Guang agak ragu dengan perkataan Mo Gui, jika benar suku penyihir telah lama hilang lalu siapa orang yang dapat membuat hal seperti ini? Ziyanling terus memperhatikan tulang perak makhluk tersebut dan dia menggunakan cara untuk meneliti umur tulang itu. Tulang ini benar-benar sudah sangat lama. Kemungkinan karena sesuatu hal yang berwarna perak ini, dan menurutku ini harusnya ada sejak zaman Kaisar Langit dulu, ucap Ziyanling dengan serius. Maksudmu, hal ini ada di saat Kaisar Langit masih berkuasa. Tapi bagaimana bisa? Lin Guang bahkan lebih linglung karena mendengar mayat ini berasal dari zaman Kaisar Langit. Setahu dia, belum ada kejadian mayat seperti ini di seluruh alam langit selama itu. Jangankan kejadian, berita yang aneh-aneh pun tidak pernah terdengar. Ayolah. Bagaimana itu bisa di saat zaman Kaisar Langit masih ada? Jika sejak dulu ini sudah ada pasti Kaisar Langit tahu masalah ini bukan? Atau kalian berpikir kalau dialah dalang dari, tiba-tiba Lin Guang berhenti melanjutkan kalimatnya. Dan ketiganya tiba-tiba saling pandang satu sama lain, wajah mereka tampak sangat kaget apalagi Mo Gui yang baru-baru ini memberitahu Lin Tian kalau dia pernah mendengar dari bawahannya kejadian aneh di alam langit.
Apa kalian juga mencurigai hal yang sama denganku? Tanya Lin Guang kepada dua orang itu. Iya, hanya, Saudara Zi, belum tentu apa yang kita lihat adalah kenyataan, ucap Mo Gui dengan serius mengingatkan Ziyanling. Aku tahu, tapi semua ini benar-benar belum bisa dipastikan bukan? Ziyanling sebenarnya tidak mau menerima kalau semua yang terjadi ini berkaitan dengan Kaisar Langit sebelumnya, meskipun dia kurang menyukai sifat lembut dan kurang tegasnya dia saat itu. Sudahlah, mari kita biarkan adikku yang mengambil kesimpulan, ucap Lin Guang yang mengerti bagaimana perasaan Ziyanling sebagai penjaga alam langit. Iya, hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang, jawab Mo Gui dan Ziyanling tanpa menolak. Selanjutnya, Mo Gui dan Ziyanling memerintahkan para bawahannya untuk pergi ke rawa tempat Lin Guang menemukan mayat itu. Dan mereka diminta untuk menjaga tempat itu sampai Lin Tian kembali lagi ke negeri langit. Lin Guang yang sedang berjalan di istana dilihat oleh banyak orang dengan tatapan yang aneh. Awalnya dia belum sadar kenapa orang-orang memandanginya dengan tatapan seperti itu. Pada akhirnya dia baru ingat kalau seluruh tubuhnya penuh dengan lumpur dan juga wajahnya juga sangat jelek sekarang. Sial, aku lupa, ucapnya sambil berlari kabur disaksikan oleh banyak penjaga dan pelayan istana yang baru saja dikirim oleh keluarga tiga jenderal. Setelah dia membersihkan tubuhnya, Lin Guang langsung keluar dari istana langit dan berencana untuk kembali ke alam elemen. Tapi semua itu berubah saat dia mendapatkan undangan dari Bing Zhao dan yang lainnya. Segera dia pergi menuju ke tempat di mana keenam berandalan itu berada. Saudaraku, aku Lin Guang datang, teriaknya saat memasuki portal ruang penghubung alam langit. Ais, kenapa saudara tuan semuanya seperti itu, ucap Mo Gui saat menatap kepergian Lin Guang. Yah, sebaiknya kita tidak ikut dalam kenakalan orang-orang ini, kata Ziyanling yang berada di samping Mo Gui. Bab 277, Tulang Perak Pelahap. Lin Tian kembali di pagi hari setelah dia selesai mengobrol dengan Dewa Takdir. Setelah dia kembali, dia hanya melihat para wanita masih duduk dengan keadaan yang persis sama saat sebelum Lin Tian pergi. Semuanya tertunduk malu mendengar omelan dari dua kakek Lin Tian yang terlihat masih marah dengan sikap para wanita itu. Sepertinya mereka sudah sedikit sadar, tapi aku masih harus memperhatikan ibu dan juga nenek, pikir Lin Tian menatap dua wanita yang berdiri paling depan. Lin Tian tahu kalau ibunya Bai Yu adalah pelaku utama dari semua yang terjadi di sini. Karena bagaimanapun sifat baik kecil pasti diturunkan langsung dari Bai Yu walau itu hanya sedikit dan juga setahu dia ayahnya baik kecil bukanlah orang yang suka anggur atau mabuk-mabuk seperti yang dilakukan baik kecil. Apa kamu sudah beristirahat dengan baik nak? Tanya Lin Sang saat melihat Lin Tian berjalan mendekatinya. Iya kakek, aku sudah beristirahat dengan baik, jawab Lin Tian dengan lembut. Anakku, ibu mengaku salah dan ibu janji tidak akan mengulanginya, ucap Bai Yu menatap Lin Tian dengan wajah sedih. Lin Tian agak aneh saat melihat tatapan ibunya yang menyedihkan itu. Karena biasanya ibunya ini selalu bersikap dingin dan tegas di depan banyak orang dan dia pun jarang melihat sikap ibunya yang menyedihkan ini. Ibu, ayah angkat pernah mengatakan kepadaku agar kamu tidak minum lagi. Jika dia kembali dan kamu ketahuan masih minum maka mungkin ayah angkat tidak akan kembali lagi, ucap Lin Tian dengan serius. Seketika itu wajah Bai Yu langsung ketakutan dengan ucapan Lin Tian tersebut. Bagaimanapun dia adalah seorang wanita yang juga membutuhkan kasih sayang suaminya, dan jika suaminya benar-benar tidak akan kembali lagi setelah tahu sikapnya masih tidak berubah bisa-bisa suaminya itu pasti akan pergi lagi. Anakku, aku mohon jangan katakan kepada ayah angkatmu, ucap Bai Yu memohon kepada Lin Tian. Lin Tian menghela nafas melihat Bai Yu dan yang lainnya, untuk sesaat dia diam dan terus melihat ke arah Mu Suanyin yang masih tertunduk malu. Dia berpikir apakah Mu Suanyin sudah mengetahui jati dirinya atau belum. Apakah ingatan masa lalunya telah kembali? Baiklah, kali ini kalian semua aku maafkan tapi tidak ada lain kali. Jika sampai aku tidak segan untuk menggantung kalian seperti kalian menggantung para berandalan itu. Mendengar ucapan Lin Tian, semua wanita langsung mengangguk setuju dan mereka juga berjanji untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi tanpa seizin Lin Tian. Setelah para wanita pergi tersisa Lin Sang dan Mu Chao yang bersama dengan Lin Tian masih duduk di meja halaman itu. Mereka terlihat saling mencicipi teh dan juga asyik mengobrol bersama.
Cucuku, sekarang kamu adalah Kaisar Langit jadi kamu pasti akan segera pergi ke negeri langit bukan? Lin Sang menatap Lin Tian sambil menanyakan masalah alam kehancuran kepada dia. Karena Lin Tian akan kembali ke alam langit pasti dia harus mewarisi alam kehancuran kepada seseorang yang cocok dan juga dapat dia percayai. Sebenarnya aku memiliki rencana sendiri untuk alam kehancuran kakek, jawab Lin Tian santai. Dia sudah memikirkan masalah alam kehancuran maupun alam bawah, dia akan memberikan roh dari alam kehancuran kepada Feng Yin lalu masalah alam bawah dia akan tetap membiarkan Lang kecil untuk menjaga dan mengawasi alam bawah. Tentu saja alasan Lin Tian memilih Feng Yin itu karena dia adalah orang yang dapat Lin Tian percayai dan dia juga seorang wanita yang juga pernah merasakan apa rasanya hidup susah. Dengan begitu Feng Yin pasti akan melakukan tugasnya dengan baik di sini, apalagi dia juga ikut bersama Mu Suanyin dan Lan Jingyi dalam mengurus urusan istana selama ini. Lalu untuk alam bawah Lin Tian masih akan menyimpan dan akan memutuskan hal itu setelah dia benar-benar menemukan orang yang cocok menjadi penguasa alam bawah. Karena bagi makhluk hidup alam bawah sangatlah penting. Jadi, orang yang harus menjadi penguasa alam bawah adalah orang-orang yang benar-benar jujur dan adil. Kakek, apa kalian tahu ini? Lin Tian mengeluarkan sebuah kandang kecil berisi makhluk aneh yang tersegel di dalam kandang itu. Melihat makhluk aneh yang hanya tulang itu, membuat wajah Mu Chao dan Lin Sang menjadi serius. Nak, di mana kamu mendapatkan makhluk ini? Tanya Lin Sang serius. Di dalam istana langit, jawab Lin Tian. Kamu tidak bercanda? Tanya Mu Chao yang menatap Lin Tian dengan mata tajam dan juga serius. Kakek, kenapa kalian menatapku seperti itu? Apa ada sesuatu yang aneh dengan makhluk ini? Tanya Lin Tian yang bingung dengan penampilan kedua kakeknya itu. Bukan begitu, dulu ayahmu dan juga pamanmu Chen kamu itu pernah membawa makhluk seperti ini kepada kami. Saat dibawa oleh mereka, makhluk itu telah mati dan tidak bergerak lagi. Jawab Lin Sang. Apa, ayah dan paman pernah menemui makhluk seperti ini? Lin Tian kaget mendengar kalau ayah dan pamannya pernah membunuh makhluk seperti ini. Dia sebelumnya bahkan tidak bisa membunuh makhluk aneh ini dengan kekuatan elennya jadi bagaimana ayahnya dapat membunuh makhluk aneh itu? Iya, tapi bedanya dia masih memiliki daging dan hanya setengah tulang yang terlihat, walau begitu ada saat-saat ayahmu mengatakan terpaksa menghancurkan makhluk aneh ini dengan menelan dan memurnikannya di dalam dimensi melahap miliknya saat itu, jelas Lin Sang kepada Lin Tian. Sama dengan Lin Tian, ayahnya Lin Dong pernah mencoba untuk membunuh makhluk dengan tulang perak ini. Tapi, semua itu gagal dan dia terpaksa menelan makhluk aneh itu ke dalam dimensi melahapnya sambil perlahan melahap seluruh energi yang dimiliki oleh makhluk itu sebelum akhirnya makhluk tulang aneh menjadi debu. Lin Tian yang mendengar cara ayahnya untuk membunuh makhluk ini kaget, ternyata ada beberapa golongan dari perwujudan makhluk tulang tersebut. Karena Lin Tian juga mempunyai elemen melahap jadi dia langsung mencoba hal yang sama dilakukan oleh ayahnya. Memang benar kalau energi dari makhluk tulang itu terhisap oleh elemen melahapnya tapi itu benar-benar sangat lama bahkan sudah beberapa menit belum 1% dari energi itu dapat dia lahap. Apakah kamu tahu nama makhluk ini? Aku tidak tahu kakek, jawab Lin Tian. Ayahmu memberi nama monster tulang perak pelahap. Karena warna tulang makhluk ini serta kekuatannya yang suka melahap hidup serta energi orang lain, jawab Lin Sang serius. Kakek, apakah aku bisa menemui pamanmu Chen untuk membahas ini? Tanya Lin Tian. Lupakan, pamanmu adalah orang aneh lebih baik kamu tidak menanyakan hal ini kepada dia. Lebih baik kamu buka segel alam langit dan pergi tanya ayahmu. Bab 278. Penguasa baru alam kehancuran. Lin Tian yang mendengar saran kakeknya terdiam untuk beberapa saat. Bukan dia tidak mau membuka segel itu tapi dia masih memiliki kecurigaan terhadap tujuan dari dewa penghancur. Karena itulah dia masih belum membuka segel alam langit, dia merasa kalau mungkin tujuan dari dewa penghancur adalah dunia dewa itu sendiri. Baiklah, aku akan kembali tapi mungkin aku hanya bisa kembali dengan bentuk klon, jawab Lin Tian setelah dia berpikir untuk sementara waktu. Iya, kamu harus berhati-hati. Karena setiap langkahmu mungkin sedang diawasi oleh orang-orang itu. Mu Chao meningkatkan Lin Tian karena dia sekarang adalah Kaisar Langit pasti setiap gerakannya akan diawasi oleh para penguasa maupun orang-orang misterius itu.
Lin Tian juga mengerti dengan nasihat kakeknya itu, jadi setelah mengobrol sebentar dan mengatakan kalau dalam beberapa hari lagi akan ada pertemuan antar alam. Keduanya berjanji untuk hadir di sana tepat waktu. Keduanya setuju pergi karena bagaimanapun yang akan menjadi Kaisar Langit adalah cucu mereka, mana mungkin mereka mau membiarkan Lin Tian diganggu oleh para penguasa dan tua bangka dari berbagai alam itu. Setelah itu Lin Tian langsung memanggil petinggi seluruh alam kehancuran untuk membahas rencana yang akan dia jalankan. Dalam beberapa jam setelah undangan Lin Tian keluar, seluruh kepala keluarga, pemimpin sekte, raja dan petinggi alam kehancuran langsung pergi menuju istana kehancuran. Di sana Lin Tian menjelaskan kalau dia akan memberikan tahtanya kepada Feng Yin. Tapi saat Feng Yin mendengar hal itu, dia langsung menolak karena dia hanya akan mengikuti Lin Tian pergi ke negeri langit. Walaupun Lin Tian memaksanya untuk jadi penguasa, Feng Yin tetap bersikeras menolak. Bahkan dia hampir menangis di depan Lin Tian. Akhirnya Lin Tian menyerah, memaksa dia dan berpikir lagi untuk mencari penguasa baru alam kehancuran ini. Kaisar, bagaimana jika leluhur Lan? Dia lebih sedikit otak tapi dia adalah orang yang cocok untuk posisi itu, ucap leluhur Yan kepada Lin Tian. Sial, siapa yang kau katakan sedikit otak? Teriak leluhur Lan kesal memandang leluhur Yan. Iya, benar apa yang dikatakan saudara Yan. Kaisar, aku juga setuju, karena meskipun dia lebih muda daripada kami tetap saja dia lebih baik sedikit daripada kami walaupun memang sedikit bodoh. Leluhur Gu juga berbicara saat itu yang membuat leluhur Lan kesal dengan ucapan pria itu. Dan semakin banyak orang yang setuju dengan leluhur Lan menjadi penguasa alam kehancuran selanjutnya di depan Lin Tian. Baiklah. Leluhur Lan, kamu akan menjadi penguasa baru dari alam kehancuran ini, ucap Lin Tian menatap leluhur Lan dengan senyum. Sial, mereka jelas menjebakku karena mereka tahu jika mereka menjadi penguasa baru maka mana mungkin mereka bisa bebas berkeliaran. Dalam pikiran leluhur Lan hanya itu alasan semua leluhur itu mau sukarela menyerahkan tahta Kaisar kehancuran kepada dia. Leluhur Lan, panggil Lin Tian saat melihat leluhur Lan masih diam dan kesal memandangi leluhur lainnya. Kak Kaisar, bisakah mencari orang lain? Tidak mungkin, teriak semua orang di sana secara serentak bahkan sebelum Lin Tian akan menjawab. Sial, kalian ingin berkelahi dengan orang tua ini, ayo, teriak leluhur Lan kesal. Tua bangka, hormati keputusan kami, bagaimanapun di antara kami di sini kamu adalah yang paling muda, jawab leluhur Gu dengan senyum menggoda di wajahnya. Sial, leluhur Lan, karena mereka semua memilihmu maka aku memutuskan kamu untuk menjadi penguasa selanjutnya dari alam kehancuran ini. Jangan menolak, atau nanti aku panggil Lan Jingyi untuk mengobrol dengan kamu sejenak, ucap Lin Tian yang langsung membuat leluhur Lan mengecilkan lehernya. Jika cucunya ke sini tentu dia tidak akan dapat melawan cucunya itu karena bagaimanapun dia menyayangi Lan Jingyi dan jarang menolak apa mau Lan Jingyi, dan jika Lan Jingyi menangis di depannya itu hanya akan membuat leluhur Lan menjadi malu di depan banyak orang. Baik Kaisar, aku menerima perintah Anda, jawab leluhur Lan dengan suara lemah. Akhirnya leluhur Lan menjadi penguasa baru dan Lin Tian langsung memberikan inti alam kehancuran kepada leluhur Lan. Dan hari itu juga leluhur Lan langsung kembali ke pengasingan untuk menyerap inti alam kehancuran. Lin Tian juga mengatakan kalau dia akan pergi ke negeri langit untuk melakukan beberapa persiapan dan meminta semua yang ada di sana menjaga alam kehancuran dengan sepenuh hati. Setelah selesai Lin Tian mengumpulkan keluarganya untuk membawa mereka kembali ke negeri langit. Suami, apakah kita akan tinggal di negeri langit sekarang? Tanya Seng Chuer dengan penasaran. Bagaimanapun negeri langit lebih besar dan luas dari alam lainnya. Dikatakan juga itu adalah pusat kehidupan bagi seluruh alam, bahkan 3 tingkat dunia di bawah alam langit. Iya, kalian akan tinggal bersamaku di sana, dan setelah sampai aku akan mempersiapkan beberapa hal untuk pertemuan seluruh alam juga. Jadi, kalian bisa istirahat dan bersenang-senang di sana, jawab Lin Tian. Tuan, bisakah aku membangun paviliun merah di sana? Tanya Feng Yin. Itu terserah kamu, nanti kamu tinggal berkomunikasi dengan para jenderal atau menteri yang telah ditunjuk langsung oleh 3 jenderal negeri langit. Jawab Lin Tian dengan lembut. Ibu, nenek, ingat jangan membuat ulah saat sampai di sana karena di sana lebih banyak orang daripada alam kehancuran.
Lin Tian tiba-tiba menatap dan mengingatkan kedua wanita itu dengan tegas untuk tidak membuat ulah saat mereka sampai di negeri langit nanti. Tentu keduanya langsung berjanji kepada Lin Tian kalau mereka tidak akan membuat masalah saat mereka sampai di sana. Huff, anakku terlalu tegas kepadaku, pikir Bai Yu agak sedih menatap Lin Tian. Dengan kapal besar mereka akhirnya sampai setelah beberapa jam perjalanan dari alam kehancuran, sebenarnya itu bisa lebih cepat tapi karena Lin Tian ingin melihat negeri langit untuk sesaat dia memperlambat kapalnya itu. Sesampainya di depan istana megah dan besar itu, terlihat 3 jenderal, Mo Gui dan juga Zi Yanling ada di sana menunggu kedatangan Lin Tian. "Selam Kaisar," ucap mereka sambil membungkuk ke arah Lin Tian saat Lin Tian dan yang lainnya turun dari kapal. "Tidak perlu begitu sopan," ucap Lin Tian meminta mereka berdiri. Mo Gui dan Zi Yanling mendekati Lin Tian dan membisikkan sesuatu kepadanya. Wajah Lin Tian langsung berubah saat mendengar kalau mereka menemukan sesuatu hal yang mengejutkan. "Kalian tunggu aku di tempat itu. Setelah aku mengatur keluargaku aku akan segera ke sana," jawab Lin Tian dengan serius. "Baik Kaisar." Zi Yanling dan Mo Gui langsung berangkat ke tempat di mana Lin Guang terjebak rawa. Dan Lin Tian mengatur istri dan juga ibu serta neneknya untuk tinggal di Istana Langit. Untung saja ada beberapa pelayan yang telah dipekerjakan oleh 3 jenderal yang membuat Lin Tian tidak terlalu repot mengatur keluarganya di istana. Bab 279. Laba-laba putih. Lin Tian segera pergi ke tempat di mana Zi Yanling dan Mo Gui berada setelah dia selesai mengurus keluarganya di istana. Saat Lin Tian sampai di tempat yang telah dikatakan oleh Mo Gui, membuat dia cukup terkejut karena dia tidak menyangka kalau hal-hal yang ditemukan itu berada di dalam sebuah rawa yang tampak biasa saja ini. "Apakah itu berada di dalam sana?" tanya Lin Tian serius. "Iya, dan juga menurut sepupu Kaisar di dalam sana masih banyak mayat yang telah dia bunuh," jawab Mo Gui serius. "Jika hanya ada yang dibunuh oleh kakak Lin Guang bukankah berarti masih banyak di bawah sana?" Lin Tian tiba-tiba berpikir kalau mungkin rawa ini terhubung ke suatu tempat. Dan jika dia ingin melihat tempat itu serta menemukan apa isinya dia harus turun ke dalam rawa ini. Sepertinya itu bukanlah hal baik karena jika dia turun sendiri itu pasti sedikit akan memakan waktu. Sebab dia tidak jelas kedalaman rawa yang ada di depan matanya ini. "Kaisar, apa kita hancurkan saja?" tanya Mo Gui. "Hancurkan? Baiklah. Mo Gui kamu hancurkan dan aku akan memasang arai di sini agar tidak ada satupun yang dapat melihat kejadian di sini," jawab Lin Tian setelah memikirkan solusi tercepat. "Baik Kaisar." Akhirnya Lin Tian memasang arai besar yang menutupi area 3 km di sekitaran sana, dan juga setiap sudut dijaga oleh pasukan Mo Gui dan juga Zi Yanling. Itu untuk mencegah ada yang masuk ke dalam sini dan mengetahui apakah ada musuh yang masuk ke dalam area ini. "Baiklah, semua siap," ucap Lin Tian kepada Mo Gui. "Aku mulai." Mo Gui bersiap-siap menggunakan kapak besarnya untuk membelah rawa tersebut. Dan setelah perintah Lin Tian turun, dia langsung menebas kapak besarnya itu ke arah rawa tersebut dengan kuat. Boom! Rawa itu terbelah setelah ditebas oleh Mo Gui dengan kapak besarnya. Lin Tian dan Zi Yanling langsung gemetar saat melihat apa isi dari rawa yang telah dibelah oleh Mo Gui itu. "Ini banyak sekali, dan ada sebagian dari mereka masih dirantai sambil menanggung siksaan yang begitu kejam," ucap Zi Yanling melihat banyak tubuh yang telah dirantai serta terus-menerus dikirimkan energi aneh melalui rantai itu. Dan yang lebih kejamnya adalah tulang dada mereka itu terbuka, terlihat jelas meskipun Lin Tian berada jauh di atas tempat itu. Ditambah salah satu rantai itu benar-benar dipasang tepat di tulang dada mereka dengan begitu kejam. Membayangkan betapa sakitnya mereka saat-saat masih hidup membuat Lin Tian benar-benar sangat marah. Di bagian atasnya ada beberapa mayat yang seperti dikatakan oleh Mo Gui dibunuh oleh Lin Guang sendiri saat itu. "Kaisar ini," wajah Mo Gui juga sangat marah saat melihat itu semua. "Seperti yang kamu duga, kemungkinan goa tempat orang-orang itu menghilang kemungkinan adalah arah sisi bawah untuk menuju ke bawah rawa ini," ucap Lin Tian serius. Dia juga melihat ada sebongkahan meteor yang sebesar satu rumah berada tepat tidak jauh dari para mayat yang diikat rantai itu saat Lin Tian dan juga 2 lainnya turun bersama. "Kaisar, meteor ini benar-benar masih ada," ucap Mo Gui dengan gemetar menatap meteor pemusnah tersebut.
Lin Tian juga menatap meteor itu dengan ekspresi yang tidak dapat dijelaskan. Untuk sementara dia benar-benar bingung dengan semua yang ada di sana, karena semuanya ini tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan selama ini. Ditambah dengan adanya meteor pemusnah yang cukup besar di tempat ini, itu telah membuktikan kemungkinan ada meteor yang seperti ini di seluruh alam langit atau mungkin seluruh dunia. Apakah benar semua ini adalah perbuatan Kaisar Langit? Fikir Lin Tian. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Mo Gui tidak tahu harus melakukan apa karena setahu dia meteor ini sangat sulit untuk dihancurkan. Hanya di zaman kunolah Dewa Kematian menabrakkan meteor tersebut ke planet lain yang membuat meteor itu hancur. Aku akan melahapnya, ucap Lin Tian serius. Jika dia melakukan hal sama dengan Dewa Kematian dulu maka sama saja dia tidak menghargai seluruh makhluk hidup di planet yang akan dia korbankan itu. Jadi dia membuat pilihan yang berbahaya yaitu mencoba menelannya secara langsung dengan kekuatan melahapnya. Boom, kalian tidak sopan, ucap suara aneh yang tiba-tiba terdengar dari dalam meteor itu. Perlahan meteor yang tadi hanya terlihat seperti bongkahan batu biasa berubah menjadi laba-laba putih raksasa. Laba-laba putih itu juga melepaskan rantai yang menyegel mayat-mayat di sana yang membuat seluruh mayat-mayat itu bergerak sendirinya. Kau hidup? Tanya Lin Tian bingung. Kamu makhluk rendahan berani berbicara seperti itu kepada yang agung ini. Ucap laba-laba putih itu. Hanya seekor laba-laba berani berbicara lancang kepada tuanku. Teriak Mo Gui langsung memukul kepala laba-laba itu dengan kuat. Boom! Apa? Wajah Mo Gui berubah saat pukulannya tidak menggores sedikit pun di tubuh laba-laba raksasa itu. Semut, laba-laba itu lalu mengayunkan salah satu kakinya ke arah Mo Gui dengan sangat cepat. Boom! Semut berani melawan yang agung ini. Kenapa masih ada semut seperti kalian di alam yang baru ini? Laba-laba itu menatap Mo Gui dan Lin Tian dengan jijik, matanya jelas menanggap remeh kelompok Lin Tian itu sendiri. Apa kamu ini? Kenapa meteor sepertimu bisa hidup? Tanya Lin Tian serius. Meteor, kalian benar-benar tidak tahu apa kami ini. Hahaha, ternyata orang bodoh seperti kalian benar-benar ada. Aku tidak menyangka kalau apa yang dilakukan oleh Dewa Kematian saat itu hanyalah sia-sia, ucap laba-laba itu dengan tawa yang menghina. Apa maksudmu? Karena kamu akan mati akan ku jelaskan apa kami ini. Laba-laba itu mengatakan kalau mereka ini bukanlah batu meteor biasa, mereka bisa dibilang sebagai makhluk tertinggi yang berada jauh di atas para dewa. Dan mereka adalah makhluk pertama yang lahir di dunia atau alam semesta ini. Sayangnya mereka butuh waktu lama untuk membentuk wujud mereka yang sebenarnya. Dan mereka memiliki tuan atau raja di antara mereka di zaman dulu tapi karena perbuatan salah satu dewa tertinggi saat itu, akibatnya tuan mereka menjadi hancur menjadi dua bagian dan mereka juga terbang ke segala dunia akibat ulah dewa tersebut. Untungnya dewa yang lain tidak menghancurkan dunia saat itu, dan dia hanya mengubah dunia tanpa menghapus semua peradaban saat itu. Jika semua hal itu tidak terjadi mungkin baik dia dan tuan mereka tidak akan menjadi seperti ini. Bab 280. Menelan laba-laba perak. Kalau bukan karena dewa asteris itu aku tidak akan terpisah dengan tuanku sekarang, ucap laba-laba putih itu dengan marah saat mengingat di mana mereka telah berkumpul bersama tuan mereka. Dan mereka hanya bersiap untuk menunggu kelahiran bersama dengan tuan itu. Sayangnya saat itu Dewa Kematian mengetahui hal itu dan menggunakan mereka untuk menghancurkan seluruh dunia agar dia dapat membangun dunia baru tanpa mereka. Hanya semua rencana dia gagal karena perbuatan Dewa Takdir yang hanya mengubah kondisi dunia saat itu, dan pada akhirnya banyak dari mereka terpisah atau mati di berbagai dunia karena tidak dapat berkembang dengan baik atau energi dunia di tempat mereka tidak mencukupi. Jika Dewa Kematian saat itu mengetahui tentang kalian kenapa dia tidak memberitahu hal itu kepada yang lain? Tanya Lin Tian heran. Semut bodoh. Kalian memiliki dua sifat baik dan buruk bukan? Dan di antara sifat buruk kalian pasti ada yang namanya keserakahan. Menurut kalian apakah kami tidak berguna bagi para dewa saat itu? Kamu terlalu naif dan bodoh. Ucap laba-laba tersebut dengan mengejek Lin Tian yang tidak tahu apapun. Ternyata mereka semua memiliki energi yang berbeda dan jika ada yang dapat menyerapnya kemungkinan mereka pasti akan dapat meningkatkan ranah mereka ataupun mencapai tingkat yang selama ini diimpikan semua dewa saat itu. Sayangnya kalau ada keberhasilan pasti ada kegagalan,
Jika mereka gagal maka mungkin mereka akan menjadi mayat tulang perak seperti yang dilihat Lin Tian itu. Yang hanya gila akan membunuh atau menyerap energi orang lain untuk memperkuat mereka. Tapi, di zaman Kaisar Langit dulu baik dia dan semua mayat di sini dijadikan tikus percobaan dengan menuliskan kalimat yang ada di setiap tulang dada mereka. Mereka ingin mencoba mengendalikan tulang perak ini, semuanya berjalan lancar tapi sayangnya dia yang telah lama menyerap energi berhasil membentuk tubuh dan malah membuat semua orang yang terlibat di sini menjadi pasukannya. Jadi maksudmu adalah kalian adalah makhluk pertama yang lahir. Kenapa aku merasa ada yang aneh dengan kalian? Tanya Mo Gui dengan heran. Hahaha, semut. Aku katakan kepadamu kalau kami semua diciptakan dari energi perak yang jauh berbeda dari kalian dan kami diciptakan untuk membuat kalian semua berada dalam keputusasaan, jawab laba-laba putih itu. Baiklah, saatnya mati, ucap laba-laba itu menyerang Lin Tian dan dua lainnya dengan 3 kakinya. Boom, dasar semut. Mengganggu tuan ini saja, ucap laba-laba itu ingin berbalik dan kembali mencoba menyerap energi yang ada di sekitarnya dan mengembangkan budaknya sendiri. Semut katamu, kenapa aku merasa kalau seranganmu bahkan tidak dapat menggoresku? Ucap Lin Tian yang berbicara tepat saat laba-laba itu akan berbalik pergi. Bagaimana bisa? Laba-laba itu kebingungan dengan keadaan Lin Tian yang bahkan tidak terluka sedikit pun terkena serangan 3 kakinya yang sangat tajam dan kuat itu. Maaf, kalau memang benar yang kamu katakan itu, maka biarkan dirimu menjadi sumber energiku, ucap Lin Tian dengan senyum aneh di wajahnya. Apa maksudmu? Lin Tian hanya tersenyum karena dengan membuat simbol menggunakan tangannya, banyak lubang hitam muncul di sekitaran laba-laba putih tersebut. Laba-laba putih merasakan kalau ada yang salah dengan ruang gelap itu dan ingin kabur dari sana. Sayangnya dia gagal karena di setiap sisinya sudah disegel oleh Lin Tian saat laba-laba itu sedang mengoceh kepada mereka. Sial, bagaimana bisa? Kamu siapa? Kenapa kekuatan seperti ini ada padamu? Teriak laba-laba itu saat tahu kalau kekuatan Lin Tian jauh dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Melihat laba-laba itu ketakutan Lin Tian agak bingung tapi tiba-tiba dia sadar kalau kekuatan melahap adalah salah satu kekuatan yang terkuat di seluruh alam langit. Bahkan dia dengar kalau hanya alam elemen yang memiliki kekuatan melahap hanya saja tidak semua orang-orang di alam elemen yang memiliki kekuatan melahap sekuat dia maupun ayahnya. Apakah kamu takut? Sial, kekuatan ini bukankah sudah dihapus? Kenapa masih ada? Siapa kamu? Ucap laba-laba itu yang tidak mengetahui kalau masih banyak orang yang memiliki kekuatan melahap seperti Lin Tian. Maaf, kekuatan ini dinamakan kekuatan melahap, dan selamat karena bukan hanya aku saja yang memiliki kekuatan seperti ini, jawab Lin Tian yang membuat wajah laba-laba itu menjadi gelisah. Tidak mungkin, bagaimana bisa masih ada yang memiliki kekuatan seperti ini? Bahkan di zaman kuno tidak ada yang memiliki kekuatan seperti ini. Jika ada mungkin kami sudah menjadi incaran mereka dan juga ini semua harusnya sudah hilang, teriak laba-laba itu dengan marah. Kekuatan yang hilang. Sepertinya ada sesuatu yang mungkin saja kamu tidak tahu atau tuanmu tidak tahu. Dunia Qi sekarang adalah dunia yang disebut kultivator, di mana semua kultivator mencari jalan mereka sendiri menembus dan mengubah takdir mereka sendiri. Dari situlah semua jenis kekuatan akan bermunculan, selama mereka terus berlatih dan mau berkembang tidak ada yang tidak mungkin menciptakan kekuatan baru, jelas Lin Tian dengan senyum jijik menatap laba-laba itu. Sial. Harusnya dunia seperti ini hancur, kalian benar-benar telah melewati batasan kalian sendiri, teriak laba-laba itu dengan marah. Tapi dia tidak bisa bergerak karena benar-benar telah ditelan oleh elemen melahap Lin Tian. Di dalam dimensi melahap perlahan monster itu dimurnikan untuk dijadikan energi kembali ke dalam tubuh Lin Tian. Tuan, apakah ini akan jadi masalah besar? Tanya Mo Gui serius. Masalah besar, kemungkinan ini memang masalah besar. Jika benar tebakanku maka baik Kaisar Langit dan orang-orang itu mencari sesuatu yang berhubungan dengan tuan dari laba-laba ini. Ucap Lin Tian dengan nada yang marah. Sekarang dia bisa mendapatkan sedikit penjelasan saat di zaman kuno. Dewa Kematian mengerti kalau makhluk yang lahir dari meteor ini adalah musuh bagi seluruh makhluk hidup dan bisa menjadi inti energi lain. Dan karena Dewa Kematian takut dunia jatuh ke dalam genggaman tuan dari makhluk itu makanya Dewa Kematian merencanakan menghancurkan semua meteor itu sebelum mendapatkan wujud mereka.
Sayangnya, jika tebakan lain Lin Tian benar dalang dari perbuatan Dewa Takdir dulu yang menggagalkan Dewa Kematian berada di dalam pintu putih itu, jadi kemungkinan jika dia ingin menemukan jawaban yang dia mau hanya kesanalah dia harus pergi. Hanya, dia tidak bisa pergi sekarang dengan kekuatan yang dia miliki. Dia hanya berharap laba-laba ini benar-benar bisa membuat dia maju ke ranah setengah Dewa Kaisar secepatnya. Agar dia dapat pergi langsung mencari apa sebenarnya yang ada di balik pintu putih itu. Tambahan kultivasi. Setengah Dewa Kaisar rendah, menengah, tinggi, 1. Dewa Kaisar belum ada. Bab 681. Penyerangan 3 Jenderal. Mari bereskan yang ada di sini. Kalian harus membakar semuanya. Lin Tian langsung memerintahkan Mo Gui dan Zi Yanling membakar tempat ini untuk membiarkan roh dari mayat-mayat ini dapat bereinkarnasi dengan tenang. Zi Yanling setelah mendapat perintah langsung menggunakan kekuatannya untuk membakar seluruh tempat itu diikuti dengan semua mayat yang ada di sana. Boom! Lin Tian dan dua lainnya terbang sambil menyaksikan semua tempat itu terbakar lalu hancur. Dan dengan gerakan tangan Mo Gui tempat yang terbelah tadi kembali menjadi seperti semula. Bahkan tidak akan ada yang tahu kalau di tempat itu tadi ada pertarungan. Tuan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Mo Gui. Pergi, perintahkan seluruh pasukan rahasia untuk mencari di seluruh penjuru alam langit meteor seperti itu, jika ada laporkan semuanya langsung kepadaku dan ambil jimat ini. Hancurkan jimat ini agar klonku bisa muncul di sana dan langsung membereskan meteor tersebut, perintah Lin Tian setelah semua hanya dengan elemen melahaplah dia dapat membereskan meteor yang telah memiliki bentuk sendiri itu. Baik Tuan, baik Kaisar, keduanya segera kembali dan mempersiapkan semua hal untuk pasukan khusus. Dengan begitu setelah 2 hari semua pasukan khusus dengan rahasia bergerak ke seluruh alam mencari apa yang diperintahkan Lin Tian sebelumnya. Sedangkan Lin Tian sejak 2 hari itu tidak keluar dari ruangannya. Dia masih sibuk mencoba untuk menyaring semua kekuatan meteor batu dan tulang perak itu menjadi miliknya. Sayangnya, Lin Tian sadar kalau tidak begitu mudah menyaring mereka dengan cepat dan perkiraan Lin Tian butuh waktu 2-3 bulan untuk menyaring tulang mayat itu. Sedangkan laba-laba tersebut mungkin 6 bulan atau bahkan 1 tahun. Itu disebabkan karena kemurnian yang dimiliki oleh laba-laba sangat murni dibandingkan dengan tulang mayat perak tersebut. Kekuatan benar-benar membuat orang gila, ucap Lin Tian dalam hatinya. Lin Tian keluar dan menemui ketiga istrinya, saat dia melihat kalau 2 istrinya sedang membantu di ruangan kerjanya dan sedangkan satu lagi masih berlatih di halaman belakang istana, Lin Tian memutuskan untuk ke halaman belakang menemui Seng Chuer yang berlatih di halaman belakang sendirian. Saat dia sampai di halaman belakang, Seng Chuer sedang fokus mengagungkan pedangnya dengan setiap gerakan jika dilihat sangatlah indah. Lin Tian tersenyum saat melihat wanita cantik itu sedang berlatih. Dengan gerakan pelan Lin Tian menghilang dari tempatnya dan langsung muncul di belakang Seng Chuer. Seng Chuer kaget saat merasakan kalau ada yang sedang memeluknya dari belakang. Saat dia menolehkan kepala, dia melihat Lin Tian tersenyum ke arahnya yang membuat Seng Chuer gugup. Hei, kenapa kamu bisa gugup begitu sayang? Tanya Lin Tian. Tidak, suami kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sedang dalam pelatihan tertutup? Tanya Seng Chuer. Aku kesini untuk menemui kalian tapi 2 lainnya sedang sibuk. Jadi karena aku menemukanmu di sini lebih baik melihat wanita kecilku ini, jawab Lin Tian. Lin Tian mencium bibir Seng Chuer langsung yang membuat wanita itu terdiam membeku di tempatnya untuk beberapa saat. Tapi akhirnya dia membalas ciuman Lin Tian dengan sedikit agresif dari biasanya. Kamu sudah berkembang, ucap Lin Tian merasakan kalau kekuatan Seng Chuer sudah meningkat dalam beberapa waktu ini. Berkat teknik pedang kehidupan yang suami berikan padaku juga, jawab Seng Chuer dengan malu. Baiklah, apa kamu ingin ikut bersamaku? Tanya Lin Tian. Kemana? Tanya Seng Chuer. Nanti kamu akan tahu, jawab Lin Tian dengan senyum manis kepada Seng Chuer sambil mencium keningnya. Boom, hahaha, Mu Huan, kau tidak menyangkakan, teriak wanita dengan aura kegelapan di depan Ying Huan. Apakah kamu masih tidak sadar Dewi Phoenix kegelapan? Ying Huan terlihat agak sedih melihat Dewi kegelapan yang terlihat dipenuhi oleh dendam kepadanya dulu. Sebenarnya sebelum dia memiliki permusuhan dengan Dewi Kegelapan ada sedikit pertemanan di antara mereka.
Tapi dia tidak tahu apa yang membuat Dewi Phoenix Kegelapan menjadi seperti sekarang ini. Dan juga dalam sebulan yang lalu kelompok misterius dengan dipimpin 3 jenderal menyerang dunia dewa yang membuat Lindong dan 2 kaisar harus turun tangan untuk menghadapi mereka. Hahaha, Dewa Elemen, ternyata kekuatanmu belum sepenuhnya pulih, ini benar-benar keberuntunganku bisa melawanmu dalam keadaan sama denganku, ucap jenderal yang berhadapan dengan Lindong. Walau kekuatanku belum pulih, ini cukup untuk mengalahkanmu, jawab Lindong dengan tenang. Selama ini kekuatannya sudah pulih karena dewa penguasa tingkat tinggi tahap puncak. Hanya saja ini belum kekuatan aslinya dan yang dilawannya adalah kelompok dewa pemusnah, karena itulah jenderal yang melawannya tahu kalau kekuatan Lindong belum benar-benar pulih. Aku tahu kau adalah dewa terkuat yang pernah ada di alam langit dan juga jika aku tebak di masamu dulu kamu harusnya sudah sampai di tingkat yang sama dengan tuanku, bukan? Jenderal itu menebak kekuatan asli Lindong dengan benar. Dulu, memang dia sudah mencapai tingkat setengah dewa kaisar tapi dia menekan ramahnya tetap menjadi dewa penguasa tingkat tinggi. Sama halnya yang dilakukan bayi kecil yang dulu seharusnya bisa naik ke tingkat yang sama dengan Lindong. Tapi bayi kecil tidak mau melakukannya karena itu akan membuat dia harus menahan diri untuk bertarung di ranah yang berada di bawahnya. Sepertinya kelompokmu benar-benar memiliki banyak informasi tentangku, ucap Lintian dengan sedikit senyum di wajahnya. Boom, aura ini, ternyata kau menahan kekuatanmu, ucap jenderal pria itu kaget saat merasakan kekuatan Lindong. Tombak 8 elemen, sebuah tombak muncul di depan Lindong dengan warna putih gelap. Lindong tersenyum saat melihat tombak itu dan memegangnya dengan tangan kanannya. Di dahinya ada simbol seperti petir muncul, dan di dalam bola matanya 8 warna yang mewakili setiap elemen berputar-putar. Wajah jenderal itu kaget saat melihat penampilan Lindong yang sekarang. Ini, selamat, kamu adalah orang pertama yang membuatku menggunakan wujud ini. Sambil mengatakan itu, rambut hitamnya berubah berwarna emas dan armor dikelilingi petir menutupi seluruh tubuhnya itu. Ternyata kamu memiliki benda itu, ucap jenderal kaget. Lindong hanya diam dan tersenyum, dia menyerang jenderal itu langsung setelah dia muncul kembali di depan sang jenderal yang masih jatuh ke dalam lamunannya. Boom, boom, petir hancurkan, DUARRR, es bekukan, CLANG, sial, setiap serangannya benar-benar luar biasa. Sang jenderal terlihat berkeringat dingin saat mencoba melawan Lindong. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Lindong benar-benar lebih dari apa yang dia bayangkan sebelumnya. Api bakar, BOOOMMMMM, Bab 282, berani menyentuh wanita kaisar ini. Serangan demi serangan menyerang jenderal tersebut, bahkan dia hanya dapat bertahan dari setiap serangan Lindong yang membuat wajahnya benar-benar jelek dan juga sangat kesal. Sial. Kalau aku tahu dewa elemen sekuat ini aku tidak akan memilih dia, ucap jenderal itu di dalam hatinya. Kau tidak akan bisa lari, ucap Lindong yang muncul di belakang punggung si jenderal. Bam, Swiss, boom. Serangan pukulan Lindong membuat jenderal itu terpental jauh ke belakang hingga dia benar-benar tidak bisa bangun lagi karena banyak tulangnya yang patah akibat pukulan kuat dari Lindong itu. Sial, ucap jenderal itu melihat mata Lindong yang menatapnya dengan jijik. Pria itu mengeluarkan sebuah pil merah dan menelannya di depan mata Lindong yang masih tidak peduli dengan keberadaan si jenderal tersebut. Ih, Sang jenderal berteriak keras karena menahan rasa sakit yang luar biasa setelah menelan pil berwarna merah itu. Perlahan garis merah muncul dari setiap bagian tubuhnya. Tubuh sang jenderal pun perlahan juga semakin membesar dan terdapat sayap kelelawar di belakang punggungnya dengan tangannya dari setiap jarinya memiliki cakar yang panjang. Hahaha, sekarang kamu tidak akan bisa mengalahkan aku lagi, ucap jenderal yang sudah berubah menjadi setengah kelelawar itu. Kau memakan pil aneh itu dan berubah menjadi orang aneh. Apakah kamu pikir bisa mengalahkanku? Ucap Lindong dengan wajah masih tenang tanpa sedikit pun takut memandang pria tersebut. Kita lihat saja nanti. Jenderal itu langsung terbang menyerang ke arah Lindong yang masih diam berdiri di langit. Keduanya bertempur lagi dengan keadaan jenderal itu sudah bisa mulai menyerang Lindong dan tidak seperti sebelumnya dia yang hanya dapat bertahan dari setiap serangan Lindong. Boom! Di tempat lain Kaisar Chu dan juga Kaisar yang sedang bertarung dengan musuh mereka masing-masing.
Kekuatan keduanya juga berada di ranah dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak yang cukup mengejutkan bila diingat kalau dunia dewa bukanlah tempat yang memiliki energi sama dengan alam langit. Boom! Sejak Lin Tian dan saudaranya pergi, dunia dewa telah meningkat pesat. Karena kebanyakan dari mereka sudah ada banyak dewa surgawi yang bermunculan walau hanya ada beberapa yang berada di tingkat dewa penguasa seperti Lin Dong dan dua istrinya serta Kaisar Chu dan Kaisar Yang. Di sisi lain ada seorang wanita cantik yang bertarung dengan musuhnya menggunakan teknik pedang yang terlihat sangat cantik. Setiap gerakannya terlihat indah bahkan wanita itu yang ditutupi cadar masih terlihat sangat cantik di antara wanita cantik lainnya. Boom! Nona, bagaimana jika kamu menyerah? Kamu hanya berada di dewa surgawi tingkat tinggi sedangkan aku adalah seorang dewa penguasa tingkat rendah tahap awal, ucap sosok dengan kipas di tangannya. Mimpi! Teriak wanita yang mana dia adalah Ling Xuer, istri Lin Tian sendiri. Boom! Gaya pedang ketiga, pembelah bulan, teriak Ling Xuer. Boom! Memang kuat. Jika kamu berada di alam langit dan masuk ke alam pedang mungkin kamu bisa menjadi ahli pedang kedua terkuat setelah Dewi Pedang. Sayangnya kamu tidak bisa naik dan kekuatanmu tidak mencukupi, ucap pria dengan kipas itu yang berhasil menahan serangan Ling Xuer dengan mudah. Aku tidak akan kalah. Teriak Ling Xuer dengan marah mengayunkan pedangnya terus-menerus ke arah pria itu. Ayolah Nona, menyerahlah, dan jadilah mainanku. Pria itu terus menghindari serangan Ling Xuer sambil membujuknya untuk menjadi budak atau mainannya. Tapi mana mungkin Ling Xuer mau dan dia sudah sangat marah karena pria ini telah membunuh banyak wanita dengan cara bermain gila dengannya sampai wanita itu mati di atas tempat tidurnya dengan wajah kesakitan. Boom! Teknik pedang keempat. Teratai biru hancurkan, ucap Ling Xuer. Teknik pedang yang dipelajari Ling Xuer adalah teknik pedang milik Ling Qingzu yang memiliki total 5 bagian, yaitu, penghancur gunung, penghancur bumi, pembelah bulan, teratai biru dan bunga lotus 1000 pedang. Setiap serangan lebih kuat dari yang lainnya apalagi jika orang itu telah menguasai jantung pedang, ada beberapa bagian yang harus dikuasai oleh ahli pedang jika ingin masuk ke dalam jajaran ahli pedang sesungguhnya yaitu niat pedang, hati pedang, jantung pedang dan penyatuan antara roh pedang dengan diri mereka sendiri. Sedangkan Ling Xuer sudah membuka jantung pedang yang bisa dibilang dia sudah dianggap sebagai jenius pedang. Dan sekarang karena itulah dia masih dapat bertahan dari lawan yang lebih kuat dari dirinya sendiri saat ini. Boom! Wanita ini memang keras kepala, tapi aku suka. Ucap pria itu sambil menjilat bibirnya karena sangat menyukai tubuh dan wajah cantik Ling Xuer. Teknik pedang kelima, bunga lotus 1000 pedang. Ucap Ling Xuer mengangkat pedangnya dan bermunculanlah banyak bunga lotus yang mana semua bunga itu terbuat dari pedang. Oh! Tidak kusangka kalau akan bisa melihat teknik yang pernah digunakan oleh Dewi Pedang sebelumnya. Sungguh kamu wanita yang jenius, ucap pria tersebut dengan sangat senang memandang Ling Xuer. Mati, Ling Xuer langsung melemparkan semua bunga lotusnya ke arah pria yang menjadi lawannya itu. Wajah pria itu agak serius tapi masih ada senyum jelas di wajahnya saat melihat seragan bunga lotus yang datang padanya itu. Pisau kecilku, hancurkan semuanya, ucap pria tersebut. Dari setiap sisi kipasnya banyak pisau kecil terbang ke arah setiap bunga lotus itu. Akibat benturan antara pisau kecil dan bunga lotus terjadilah ledakan yang cukup besar dari setiap gesekan keduanya. Swiss. Bom! Ling Xuer menatap tidak percaya dengan semua yang dia lihat. Serangan pedangnya benar-benar tidak bisa membuat orang ini tergores sedikit pun malah setiap serangannya dengan mudah dipatahkan oleh pria itu. Apakah aku benar-benar sangat lemah? Fikir Ling Xuer dengan wajah sedih. Tidak berselang lama setelah semua bunga lotus itu hancur Ling Xuer muntah darah akibat bahunya ditusuk sebuah pedang kecil yang berhasil melewati serangan bunga lotus 1000 pedangnya itu. Yah, sayang sekali, ucap pria kipas itu memandang Ling Xuer dengan sedih. Boom! Wajah Lin Dong, Ling Qingzu dan Mu Suanyin berubah saat merasakan aura Ling Xuer menjadi melemah. Mereka memandang ke arah Ling Xuer dan melihat kalau wajahnya sudah mulai memucat serta di setiap bagian uratnya telah berubah menjadi biru. Xuer, hehehe, sayang sekali pisauku itu sangat beracun bahkan jika dewa penguasa terkena racunnya pasti akan mati dalam beberapa menit, ucap pria itu. Semut, berani menyentuh wanita kaisar ini. Teriak suara inak menggelegar ke seluruh dunia dewa. Bab 283. Kekuatan Sanctuary.
Suara yang terdengar marah itu menggema ke seluruh dunia dewa, membuat semua orang di dunia dewa kaget karena suara itu. Boom! Tinju raksasa memukul pria kipas itu hingga dia terlempar keras ke tanah, bahkan jejak pukulan besar itu membekas di tanah tersebut. Wajah Ling Xuer kaget untuk sementara waktu, tapi tiba-tiba dia sadar dan juga tahu suara siapa yang terdengar itu. Dua sosok keluar dari lubang dimensi di langit. Sosok itu langsung berdiri di depan Ling Xuer dengan wajah yang sangat marah. Saat Ling Xuer melihat sosok itu, air mata tanpa sadar jatuh membasahi pipinya. Dia berusaha untuk bergerak, tapi dikarenakan racun yang sudah menjalar ke seluruh tubuhnya membuat dia hanya bisa mengangkat tangannya sebelum dia mulai jatuh ke bawah. Swiss, kenapa kamu begitu keras kepala? Bukankah kamu tahu kalau dirimu bukan lawannya? Ucap pria yang tidak lain adalah Lin Tian itu sendiri. Aku, Ling Xuer tidak dapat menjawab. Dan sosok lain adalah Seng Chuer yang ikut bersama Lin Tian turun ke dunia dewa. Seng Chuer menatap Ling Xuer yang sangat kesakitan itu, tapi dia bisa melihat kalau ada kebahagiaan di mata Ling Xuer yang membuat hati Seng Chuer agak sakit dan sedih. Dia tanpa peduli dengan keduanya dan menatap pria yang baru saja berdiri dari pukulan tinju Lin Tian. Wajahnya dan aura membunuh menyebar ke seluruh tempat di sekelilingnya itu. Wanita cantik yang lain, ucap pria itu terbang dan berdiri di depan Seng Chuer dengan wajah mesum memandangi seluruh badan Seng Chuer. Berani menyentuh saudariku mati, ucap Seng Chuer dengan nada dingin. Sungguh wanita yang dingin, jika kamu ingin membunuhku maka cobalah, ucap pria kipas itu menyerang Seng Chuer diam-diam dengan pisau kecilnya. Sungguh pria yang tercela. Seng Chuer langsung bisa merasakan senjata kecil yang dilepaskan oleh pria itu dan dengan mudah menangkis setiap pisau kecil yang datang menyerangnya tersebut. Melihat Seng Chuer dapat menangkis pisaunya, wajah pria itu sedikit mengerut. Dia melepaskan aura dewa penguasanya untuk menekan Seng Chuer. Sayangnya dia tidak tahu kalau wanita yang ada di depannya lebih kuat dari dia. Hanya dengan ranah ini kamu berani menekanku. Sungguh lelucon. Seng Chuer langsung melepaskan auranya yang berada di ranah dewa penguasa tingkat menengah tahap awal. Seketika itu wajah pria itu langsung ketakutan dan dia yang tadi ingin menekan Seng Chuer malah berbalik dia yang ditekan. Bagaimana mungkin? Dewa penguasa yang ada di dunia dewa tidak lebih dari 5 dan kelimanya sudah bertarung dengan jenderal lainnya. Kamu siapa? Tanya pria kipas itu dengan ketidakpercayaan di wajahnya memandang Seng Chuer. Aku, malaikat mautmu. Ucap Seng Chuer. Sosok rubah ekor 9 muncul di belakang Seng Chuer. Rubah itu awalnya masih menutup matanya, tapi saat dia telah dipanggil oleh Seng Chuer matanya perlahan terbuka yang langsung terfokus ke arah pria tersebut. Kamu dari alam kehidupan? Tidak, alam langit masih tersegel, mana mungkin dewa dari alam langit bisa turun, teriak pria itu yang sudah ketakutan. Semut, berani membuat tuanku marah, mati. Ucap roh rubah itu kepada pria tersebut. Setelah itu dari mulut rubah muncul bola kecil yang melesat lurus ke arah pria itu, dan bola kecil itu bagaikan cahaya yang tidak terlihat sebelum orang-orang sadar pria kipas itu telah mati dengan dahinya ditembus oleh serangan rubah tersebut. Bagaimana mungkin? Ucap pria itu mati dengan menyedihkan karena rohnya langsung ditelan oleh rubah ekor 9 itu. Tidak terlalu enak tapi lumayan, ucap roh rubah tersebut. Kamu terlalu cepat membunuhnya, ucap Seng Chuer agak kesal. Maaf tuan, roh itu meminta maaf karena telah membunuh pria itu dengan mudah. Seng Chuer sadar kalau rohnya hanya mengikuti kata hati dia sendiri, jadi, karena itulah roh rubah langsung bertindak setelah merasakan amarah dia sendiri. Kembalilah, ucap Seng Chuer. Mendengar ucapan Seng Chuer, roh rubah itu menghilang langsung di hadapan semua ahli yang masih tercengang dengan apa yang terjadi barusan. Swiss. Suami, bagaimana keadaan saudari? Tanya Seng Chuer kepada Lin Tian yang sedang menggendong Ling Xuer. Dia baik-baik saja, racunnya sudah aku hilangkan. Di sana bagaimana? Aku membunuhnya, jawab Seng Chuer. Lin Tian melihat Seng Chuer agak lama sebelum menggelengkan kepalanya. Wanitanya ini terlihat polos di depannya tapi kejam kepada musuhnya. Iya, walaupun semua wanitanya seperti itu tapi Seng Chuer adalah yang paling lembut dan penyayang di antara wanitanya. Jaga dulu dia untukku. Aku harus mengurus sesuatu dulu, ucap Lin Tian menyerahkan Ling Xuer yang tidak sadarkan diri kepada Seng Chuer. Baik suami, jawab Seng Chuer langsung memangku Ling Xuer.
Lin Tian menatap ke arah ibunya yang masih bertarung dengan seorang wanita. Tapi Lin Tian dapat mengetahui kalau wanita itu adalah Dewi Phoenix Kegelapan yang pernah bertarung dengan ibunya sampai mati. Lin Tian menghilang dan muncul di depan Ying Huan. Dia memandang Dewi Phoenix Kegelapan dengan wajah yang tenang tanpa ekspresi sedikit pun. Kamu siapa? Dewi Phoenix Kegelapan agak terpesona dengan ketampanan Lin Tian. Ying Huan menatap Lin Tian dengan seluruh tubuhnya bergetar kegirangan karena bahagia. Anak yang telah lama menghilang sebenarnya kembali sekarang dan juga dia bisa merasakan kalau kekuatan anaknya sudah cukup untuk bersaing dengan dia sendiri. Kamu Dewi Phoenix Kegelapan bukan? Iya, kenapa? Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan, apakah kita bisa mengobrol dengan baik? Tanya Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Tampan, apa yang ingin kamu tanyakan padaku? Aku akan menjawabnya dengan jujur, jawab Dewi Phoenix Kegelapan dengan senyum manis. Apakah kamu salah satu jenderal dari Dewa Penghancur? Dan apa tujuannya menguasai dunia dewa? Pertanyaan Lin Tian membuat senyum Dewi Phoenix Kegelapan menjadi hilang, dia langsung memandang Lin Tian dengan wajah muram. Karena dia merasa kalau Lin Tian mengetahui terlalu banyak rahasia yang dimiliki oleh dia dan tuannya. Jangan memandangku seperti itu. Aku sudah bertemu dengan tuanmu dan juga membunuh beberapa jenderal yang berada di bawahnya sebelum ini, jadi kenapa kamu begitu kaget? Ucapan Lin Tian langsung membuat Dewi Phoenix Kegelapan kaget dan jantungnya terasa ingin pecah karena ucapan Lin Tian yang terdengar santai itu. Siapa kamu, dan apa tujuan kamu menggangguku? Tanya Dewi Phoenix Kegelapan dengan nada dingin. Bab 284. Kecemburuan Dewi Phoenix Kegelapan. Itu karena yang kamu serang adalah ibuku. Hais, makanya jangan dendam saja yang difikirkan. Cobalah mencari pria yang baik dan memiliki keluarga sendiri. Itu lebih bagus daripada memikirkan dendam yang telah lama, jawab Lin Tian yang agak menghina Dewi Phoenix Kegelapan. Kamu, wajah Dewi Phoenix Kegelapan menjadi sangat jelek setelah mendengar ucapan Lin Tian. Kamu apa? Kamu mati saja. Tinju gunung, ucap Lin Tian memukul ke arah Dewi itu dan tinju raksasa langsung terbang mengarah kepada Dewi itu dengan sangat cepat. Boom! Dewi Phoenix Kegelapan mundur beberapa langkah ke belakang dengan darah menetes dari mulutnya. Dia menatap Lin Tian dengan mata kebencian dan juga kaget dengan kekuatan yang ditampilkan Lin Tian. Menyerahlah, dan Kaisar ini akan mengampuni kamu, ucap Lin Tian menatap Dewi Phoenix Kegelapan dengan wajah tenang. Menyerah kepadamu. Hahaha, bocah, sombong sekali kau memanggil dirimu dengan sebutan Kaisar. Apa kamu pikir dirimu adalah Kaisar Langit? Dewi Kegelapan menghina Lin Tian yang dengan sombong memanggil dirinya sebagai Kaisar tapi yang tidak dia tahu bahwa perkataannya tadi harus dia telan lagi tanpa dia sadari. Oh, aku lupa memperkenalkan diriku ya. Namaku Lin Tian dan aku kebetulan adalah Kaisar Langit yang baru, ucap Lin Tian dengan senyum mengejek memandang Dewi itu. Apa? Ying Huan juga kaget setelah mendengar ucapan Lin Tian. Apalagi Dewi Phoenix Kegelapan menatap Lin Tian tidak percaya, tapi sesaat dia akan mengatakan sesuatu muncul tombak emas di tangan kanan Lin Tian beserta armor emas yang ikut menutupi seluruh tubuhnya. Kamu, wajah Dewi Phoenix ketakutan saat merasakan aura Lin Tian yang cukup untuk membunuhnya puluhan kali. Karena kamu tidak mau menyerah maka terima hukuman atas apa yang telah kamu lakukan, ucap Lin Tian mengangkat tombak emas dan melemparkannya ke arah Dewi Phoenix Kegelapan yang masih diam tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Swiss, tombak emas itu langsung menusuk tepat di dada Dewi Phoenix Kegelapan, yang menembus langsung ke punggung Dewi Phoenix Kegelapan itu. Wanita itu hanya menatap tombak emas yang telah menembus tubuhnya itu dan berusaha untuk menariknya. Sayang, seberapa keras dia menarik tombak itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Malah dia merasa kalau kekuatan hidupnya telah mulai dihisap oleh tombak emas itu secara perlahan. Dia dengan sedih menatap Lin Tian lalu menatap Ying Huan yang juga menatapnya. Kenapa kamu selalu beruntung? Ucap Dewi Phoenix Kegelapan dengan sedih. Apa maksudmu aku selalu beruntung? Tanya Ying Huan tidak mengerti. Dari dulu kamu memiliki apa yang tidak aku miliki. Saat aku menyukai Dewa Elemen dan berharap bisa menjadi istrinya tapi tak kusangka malah dia menyukaimu dan kamu menikah dengan dia. Lalu, kamu bisa mendapatkan hidup yang bahagia melebihi diriku sampai sekarang. Lihatlah,
Anakmu telah menjadi kaisar langit dan juga kami masih tinggal bersama suamimu setelah bereinkarnasi. Sedangkan aku hidup sendiri baik di masa lalu maupun sekarang. Aku membenci kehidupan bahagiamu. Aku membenci diriku yang sendiri ini. Dewi Phoenix Kegelapan terus berteriak dengan lemah mengeluarkan semua keluhannya terhadap Ying Huan-Huan. Sedangkan Ying Huan-Huan dan Lin Tian terdiam menatap Dewi Phoenix Kegelapan itu. Kenapa hanya karena itu kamu membenciku, dan rela bertarung mati-matian denganku? Itu hanyalah alasan bodoh, jawab Ying Huan-Huan dengan keras. Kau tidak akan pernah bisa merasakan betapa sulitnya hidup sendiri. Kamu berpikir hidupmu sulit, tapi apakah kau tidak tahu kalau di dunia manapun pasti akan ada yang hidupnya lebih sulit darimu? Ucap Lin Tian yang langsung membuat Dewi Phoenix Kegelapan terdiam. Untuk apa kamu menjadi dewi kalau kamu tidak dapat mengontrol kebencian itu? Dan untuk apa kamu hidup selama ini jika kamu hanya ingin balas dendam? Bukankah berarti selama ini kamu telah membuang-buang hidupmu? Kamu bodoh. Kamu wanita bodoh. Mencintai ayahku. Kenapa kamu tidak memberitahu dia dan malah membenci ibuku? Ayolah, kebodohanmu benar-benar melebihi 5 orang yang aku kenal. Bahkan walau mereka bodoh tapi mereka masih menikmati hidup mereka. Lia, walaupun bisa dibilang mereka cerdas dalam membuat orang susahnya, ucap Lin Tian. Di tempat lain 7 sosok sedang menikmati waktu mereka yang bahagia setelah memanggang dan meminum anggur nikmat yang mereka punyai itu. 5 di antaranya langsung bersin serentak entah kenapa dan tanpa tahu kenapa. Kelimanya saling pandang dengan bingung untuk sesaat lalu tanpa peduli lagi terus melanjutkan menggigit daging yang mereka panggang. Kembali kepada Lin Tian sedang mengomeli Dewi Phoenix Kegelapan yang sedang sekarat. Aku tidak menyangka dalam hidupku akan diomeli oleh seorang pria muda sepertimu, ucap Dewi Phoenix Kegelapan yang dalam akhir hidupnya sadar kalau apa yang dia lakukan memang bodoh. Dendam karena hidup orang lebih baik dari dirinya itu adalah kesalahan besar. Karena setiap hidup seseorang pasti akan ada perbedaan yang terlihat jelas dalam hidup mereka. Dan pasti juga akan ada masa indah dan sulit di dalam hidup setiap makhluk hidup yang ada. Kau benar, aku memang telah membuang waktuku selama ini, ucap Dewi Phoenix Kegelapan dengan senyum di wajahnya. Nak, aku berterima kasih kepadamu, dan aku hanya bisa mengatakan sesuatu sebagai hadiah untukmu yang telah membuat aku sadar atas kesalahanku. Berhati-hatilah. Aku tidak tahu kenapa Dewa Penghancur menginginkan dunia dewa tapi sejauh aku tahu dari informasi yang aku dapatkan ada sesuatu yang sangat berharga dari zaman kuno berada di dunia dewa ini. Dan kalau bisa kamu harus menghancurkannya atau mencegah tuanku untuk mendapatkan benda itu. Karena itu mungkin dapat mengakhiri seluruh dunia dan 2 alam yang telah ada selama ini atau kau bisa mengatakan itu adalah kehancuran total untuk kita semua, jelas Dewi Phoenix Kegelapan yang seluruh tubuhnya mulai menghilang. Sampai jumpa Dewi S. Dan selamat untukmu Kaisar Langit yang baru. Semoga alam langit menjadi lebih baik di tanganmu dan jangan sampai menjadi seperti orang itu. Dewi Phoenix Kegelapan akhirnya menghilang setelah menyampaikan apa yang ingin dia katakan kepada Lin Tian. Ada sedikit kehilangan di mata Ying Huan-Huan untuk sementara waktu tapi itu segera berubah menjadi kebahagiaan karena dia langsung menerjang dan memeluk anaknya yang telah hilang lama itu. Anakku, maafkan ibu salah karena meragukanmu, maafkan ibu. Ucap Ying Huan-Huan sembari menangis memeluk Lin Tian. Tidak apa-apa ibu, semuanya juga salahku yang tidak memberitahu ibu juga, jawab Lin Tian lemah. Tidak, ibu yang salah, ucap Ying Huan-Huan masih menyalahkan dirinya. Ibu, ucap Lin Tian dengan suaranya semakin melemah. Bab 285. Tombak elemen L, milik Dewa Elemen. Maaf anakku, ucap Ying Huan-Huan melepaskan Lin Tian dari pelukannya. Lin Tian akhirnya bisa bernafas setelah dipeluk erat oleh Ying Huan-Huan sebelumnya. Meskipun dia datang dengan klon tapi bagaimanapun itu tetap adalah bagian dari tubuhnya sendiri jadi tentu saja dia bisa merasakannya juga. Anakku, ini hanya klonmu, ucap Ying Huan-Huan yang telah memperhatikan sesuatu yang aneh dari Lin Tian. Iya ibu, aku belum bisa datang ke sini karena di Istana Langit perlu beberapa hal yang harus aku kerjakan, jawab Lin Tian jujur. Apakah kamu sudah menjadi Kaisar Langit yang baru? Tanya Ying Huan-Huan kaget. Baru saja ibu.
Ying Huan agak terdiam sementara waktu karena dia merasa anaknya tidak perlu menjadi kaisar langit yang baru atau apa yang namanya penguasa alam langit. Karena bagaimanapun dia mempunyai ALS, atau ayahnya yang juga mempunyai alam elemen untuk dia kuasai dan itu tidak terlalu memiliki tanggung jawab seberat kaisar langit. Ibu tenang saja, semuanya berada dalam kendaliku. Dan aku melakukan ini juga untuk keluarga kita. Lin Tian yang mengerti apa isi pikiran ibunya mencoba untuk menghibur Ying Huan. Setelah cukup lama dihibur dan dibujuk oleh perkataan manis Lin Tian, Ying Huan hanya menghela nafas lemah menerima keadaan anaknya itu. Ibu, ada hal lain yang perlu kamu tahu tapi nanti akan ku beritahu. Sekarang mari kita lihat ayah dan ibu Ling, ucap Lin Tian melihat ke arah pertempuran besar yang lain. Dia melihat kalau ayahnya sudah hampir berhasil memenangkan pertempurannya dan juga ibu Lingnya terlihat sudah membunuh musuhnya juga. Hanya saja jenderal yang dilawan ayahnya telah berubah menjadi manusia setengah kelelawar. Mereka benar-benar telah berhasil melakukan hal itu, ucap Lin Tian setelah melihat pertempuran ayahnya tersebut. Lin Tian tersenyum dan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Itu adalah tombak yang diberikan oleh Lin Sang sebelum dia pergi ke negeri langit. Tombak berwarna biru dan memiliki simbol setiap elemen di ujungnya. Ini, tombak elemen. Bahkan Ying Huan kaget melihat tombak yang dipegang oleh Lin Tian itu. Bisa dibilang jika tombak Lindong sekarang adalah tombak yang dibuat olehnya di masa dia berada di dunia dewa dengan menggunakan bahan-bahan yang langka di dunia dewa. Tapi tombak elemen ini sendiri adalah tombak yang dibuat murni dari berbagai elemen kuat yang berada di alam langit, bisa dibilang itu adalah senjata yang sama atau lebih kuat dari tombak emas yang dimiliki oleh Lin Tian. Ayah tangkap, ucap Lin Tian melemparkan tombak itu ke arah Lindong. Lindong yang melihat tombak datang tersenyum. Setelah itu dia langsung menghancurkan tombak yang ada di tangannya dan langsung meraih tombak biru itu dengan tangan kanannya. Saudaraku, sudah lama, ucap Lindong. Seketika tombak biru itu merespon apa yang dikatakan Lindong dengan cara bergetar untuk sesaat. Melihat hal itu Lindong semakin tersenyum lebar karena akhirnya dia bertemu lagi dengan saudara seperjuangannya yang telah lama tidak bertemu. Ayo, mari tunjukkan kekuatan gabungan kita, ucap Lindong. Klang! Seketika tombak biru itu bergetar dan energi berwarna biru menyelimuti Lindong yang langsung mengubah rambut Lindong menjadi biru gelap dengan mahkota di kepalanya dan simbol berbentuk tombak di keningnya. Teknik tombak ke-8, penyatuan elemen. Tombak elemen bergetar setelah diangkat olehnya dan 8 bola aneh muncul di atas tombak itu mewakili setiap elemen yang ada. Lin Tian yang melihat teknik serangan milik ayahnya kaget dikarenakan itu hampir mirip dengan teknik serangan yang dia punya. Aku tidak menyangka kalau ayah juga bisa melakukannya, ucap Lin Tian sambil tersenyum kecut. Dia baru sadar sekarang ternyata kalau teknik yang dia miliki ayahnya juga bisa melakukannya. Ini membuat dia salut dengan ayahnya dan juga penasaran tingkat apa yang telah dicapai ayahnya dulu sampai-sampai Kaisar Langit menghormati dia bahkan bayi kecil juga ada sedikit ketakutan saat melawan ayahnya dulu. Maaf, anakku ada di sini jadi mari aku akhiri segera. Bunuh. Ucap Lindong melemparkan ke-8 elemen itu ke arah jenderal setengah kelawar itu. Apa kamu pikir serangan ke? Wajah sang jenderal ketakutan saat merasakan energi yang ada di setiap bola elemen itu. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi tubuhnya dari serangan 8 bola elemen tersebut. Karena dia pun yakin kalau tidak ada waktu untuk menghindari serangan itu, setelah 8 bola itu mendekati jenderal setengah kelelawar itu, bola tersebut langsung meledak dan mengeluarkan setiap elemen yang berbeda. Boom! Ledakan gabungan 8 elemen membuat jenderal kelelawar itu tidak dapat menahannya yang membuat tubuhnya perlahan hancur oleh ledakan gabungan itu sebelum menghilang menjadi debu di tempatnya. Ayahku memang sangat kuat, ucap Lin Tian saat melihat serangan ayahnya tersebut. Lindong tersenyum menatap Lin Tian anaknya itu. Meskipun dia adalah orang yang acuh di luar tapi jika itu untuk keluarganya dia tentu tidak bisa acuh juga. Dan penyesalan yang ada padanya selama ini adalah tidak mempercayai Lin Tian saat dia melakukan itu dulu. Hatinya terasa sakit karena merasa bersalah, meragukan anak kandungnya sendiri yang sendirian berjuang melindungi dunia dewa ini. Dan dia dengan orang lain menyalahkan anaknya melakukan sesuatu yang kejam kepadanya saat itu. Swiss.
Nak, maafkan ayah, ucapan pertama yang keluar dari mulut Lin Dong saat telah dekat dengan Lin Tian. Ayah, itu adalah masa lalu dan aku tidak pernah menyalahkan ayah ataupun ibu, jelas Lin Tian dengan senyum lembut menatap ayah dan ibunya itu. Tapi tetap saja, ayah, aku memberitahumu satu hal yang agak memalukan apa kamu ingin tahu. Dan ini juga buat ibu, ucap Lin Tian menatap keduanya. Apa itu? Tanya keduanya serentak. Lin Tian memberitahu kelakuan neneknya dan juga dua sepupunya kepada Lin Dong dan juga Ying Huan Huan. Awalnya Ying Huan Huan dan Lin Dong sedikit tidak tertarik tapi semakin mereka mendengar semakin malu mereka berdua memikirkan kelakuan keluarga mereka. Ibu ini, jika aku kembali aku akan menghukumnya. Pasti, dan juga gadis kecil ini juga berani melakukan hal memalukan seperti itu. Hais. Ucap Lin Dong telah memutuskan nasib Ming Bier dan juga Lin Xin setelah bertemu. Dua keponakan Ju itu ternyata nakal juga, sepertinya aku harus bicara baik-baik dengan kakakku itu, ucap Ying Huan Huan dengan tersenyum. Tapi Lin Tian tahu kalau ibunya sedang marah sekarang. Dan dia dalam hatinya hanya bisa diam-diam berdoa agar pamannya bisa selamat dari amarah ibunya. Nah, anakku apa yang ingin kamu katakan kepada ibu tadi? Tanya Ying Huan Huan melihat kalau semua pertempuran di sana sudah mulai berakhir. Bab 286. Perubahan yang tercepat. Apa aku mengatakan sesuatu seperti itu tadi ibu? Tanya Lin Tian agak kebingungan. Tadi kak, suami, saudari Ling sudah bangun, ucap suara Seng Chuer dari jauh melambai ke arah Lin Tian dengan Ling Suer di sisinya. Suami, Lin Dong dan Ying Huan Huan menatap Lin Tian dengan mata penuh makna. Ini, ibu kamu mempunyai dua menantu lagi yang ada di alam langit. Satunya wanita itu dan yang lainnya berada di alam langit bersama Suanyin, jelas Lin Tian dengan terbata-bata. Kamu, aduh, ibu sakit. Telinga Lin Tian ditarik keras oleh Ying Huan Huan yang kesal dengan kelakuan anaknya itu. Kenapa kamu malah mempunyai istri lain lagi? Apa dua masih kurang, sehingga ku menambah lagi? Tanya Ying Huan Huan yang sekarang sudah menjelma menjadi seorang ibu. Ibu ampun, aku salah, ucap Lin Tian tidak bisa apa-apa di tangan Ying Huan Huan. Kenapa kamu seperti ini? Ayahmu saja tidak pernah mau melakukan hal seperti itu tapi kamu. Ayah, Ying Huan Huan terlihat mengeluh dengan sikap anaknya yang agak tidak terkendali itu. Itu bukannya karena aku tidak mau tapi kamunya yang akan memukul wanita lain yang berani mendekati. Jadi bagaimana ada yang mau mendekatiku jika ada wanita sepertimu? Ucap Lin Dong dengan suara kecil. Kamu mengatakan sesuatu tadi? Tanya Ying Huan Huan menatap Lin Dong. Tidak, anakku. Kamu harus menjelaskan semuanya kepada ibumu ini. Ayah tidak dapat membantumu, ucap Lin Dong mencoba menghindari Ying Huan Huan agar dia tidak memahi dirinya. Ayah kamu, Lin Dong tidak percaya kalau ayahnya bahkan memalingkan wajahnya dari dia dan malah berbalik mendukung ibunya. Suami, Seng Chuer dan Ling Suer muncul di depan Lin Dong dan juga Ying Huan Huan setelah itu Ling Qingzu juga muncul setelah mereka. Itu adalah ibu dan ibu Ling suami, dan ini adalah ayah mertua, ucap Ling Suer memperkenalkan Ying Huan Huan, Ling Qingzu dan juga Lin Dong kepada Seng Chuer. Salam ibu mertua salam ayah mertua, ucap Seng Chuer dengan hormat. Melihat keanggunan dan kelembutan Seng Chuer membuat Ying Huan Huan yang tadinya marah kepada Lin Tian malah berbalik dan dengan lembut tersenyum kepada Seng Chuer. Namamu keluargamu Seng, apakah kamu dari keluarga ibuku? Tanya Ying Huan Huan dengan lembut. Aku anak dari tetua agung alam kehidupan ibu mertua, jawab Seng Chuer dengan suara lembut dan polos. Jangan pakai mertua, panggil ibu saja. Ia kan saudari Qingzu, ucap Ying Huan Huan sembari melihat ke arah Ling Qingzu. Benar itu, panggil kami dengan sebutan Ibu Ling atau Ibu Ying saja, karena itu lebih enak didengar, tambah Ling Qingzu yang setuju dengan ucapan Ying Huan Huan. Akhirnya keempat wanita itu menjadi lebih akrab bahkan sangat akrab sampai-sampai membuat Lin Dong dan Lin Tian tercegang hingga rahang mereka hampir jatuh. Ayah, aku tidak tahu kenapa ibu menjadi seperti itu. Padahal dia sangat marah padaku, ucap Lin Tian tidak berdaya melihat perubahan sekejap ibunya. Jangan tanya ayah, kamu harus tahu kalau wanita itu sangat sulit untuk ditebak.
Bahkan ayahmu yang telah bersama dengan dua ibumu selama ini pun masih bingung kadang dengan sikap mereka, jawab Lindong yang juga benar-benar tidak mengerti dan salut dengan sikap seorang wanita. Sepertinya perang sudah berhenti, ucap Lindong memandang ke tempat pertempuran yang sekarang sudah selesai. Lin Tian juga mengangguk melihat ke arah yang sama dengan Lindong. Tapi dia sedikit menghela nafas setelah semua dia dapat merasakan kalau korban dari dunia dewa tidaklah sedikit. Kalian berdua di sini saja, aku akan membawa menantuku kecilku kembali ke rumah dulu, ucap Ying Huan kepada dua pria yang sekarang terlihat bodoh menatap para wanita itu. Nak, lain kali kamu harus ajak ayahmu untuk bersenang-senang, ucap Lindong. Sebaiknya ayah jika benar ingin bersenang-senang, maka, ikutlah bersama para berandalan, jawab Lin Tian sambil tersenyum kecut kepada ayahnya. Mereka adalah berandalan lokal tidak berandalan sejati. Ayah tidak ingin terlihat dengan mereka. Lindong tentu tahu siapa berandalan yang dimaksud Lin Tian. Tapi dia hanya tahu 4 berandalan dan tidak tahu kalau sekarang di alam langit berandalan itu sudah menambah anggota. Apalagi di antara anggotanya ada juga adik Lindong sendiri di sana sebagai pemimpin generasi tua berandalan. Dua sosok muncul di depan keduanya, tentu itu adalah Kaisar Chu dan Kaisar Yang. Mereka senang melihat Lin Tian telah kembali dengan selamat dan juga meminta maaf atas kesalahan mereka dulu yang meragukan tindakannya saat itu. Lin Tian tidak peduli masalah itu dan mencoba meyakinkan mereka untuk tidak memikirkan hal itu lagi. Dan setelah tak berselang lama semakin banyak para pemimpin, kepala keluarga dan berbagai raja yang juga datang mendekati Lin Tian meminta maaf atas kelancangan mereka dulu terhadapnya. Sekali lagi Lin Tian mencoba membujuk mereka agar tidak memperdulikan masalah itu. Untung ayahnya membantu dia membawa mereka kembali ke ibu kota sekte seni bela diri dan memerintahkan beberapa pasukan untuk membersihkan medan perang. Di jalan Lin Tian bertemu dengan pamannya Bing yang juga sangat bahagia bisa melihat Lin Tian. Begitu juga Lin Tian yang sama senang bisa bertemu pamannya lagi. Dan dia juga menanyakan keadaan ibu serta ayah angkanya kepada Bing Yang. Setelah Lin Tian mendengar kalau ibunya depresi dan jarang keluar hati Lin Tian menjadi sakit. Dia berjanji setelah ini akan pergi ke Sekte Langit untuk bertemu dan meminta maaf kepada ibunya karena telah membuat dia khawatir selama ini. Sedangkan untuk ayahnya sekarang membantu di sisi lain dalam pertempuran tapi semua pertempurannya telah berakhir jadi dia pasti akan bertemu dengan ayahnya lagi di Sekte Seni Bela Diri nanti. Benar saja, setelah sampai di Sekte Seni Bela Diri di mana semua pemimpin berkumpul, dia bertemu dengan ayahnya Lin Hao yang langsung memeluk Mia dengan erat sambil menangis. Senang kamu baik-baik saja, ucap Lin Hao terus-menerus kepada Lin Tian. Ayah, aku baik-baik saja. Tidak sepertimu, lihatlah, betapa kurusnya kamu, ucap Lin Tian melihat badan ayahnya sedikit lebih kurus dibandingkan dulu. Hahaha, benar yang dikatakan Aner saudara Hao. Kamu harus lebih banyak makan agar berat badanmu tidak terlalu turun, ucap Lindong kepada Lin Hao yang juga saat Lin Tian menghilang memiliki pikiran sama sebagai seorang ayah. Mendengar ucapan Lin Tian membuat Lin Hao tersenyum dan dia juga berjanji untuk menjaga kesehatannya mulai sekarang di hadapan Lin Tian. Bab 287. Kebahagiaan keluarga Lin Tian. Lin Tian dan pemimpin lain berkumpul di Aula Sekte Seni Bela Diri. Di sana mereka membahas total korban di masing-masing pasukan dan rencana mereka selanjutnya setelah semua ini terjadi. Lin Tian hanya diam dan tidak terlalu ikut campur karena dia baru saja datang dan tidak terlalu tahu tentang masalah yang terjadi di dunia dewa. Dan setelah dia pikir kalau dia harusnya tidak perlu di sana, dia meminta izin untuk keluar dulu kepada ayahnya. Tentu Lindong mengizinkan Lin Tian keluar karena memang ini juga tidak ada urusannya dengan Lin Tian. Apalagi sekarang anaknya adalah Kaisar Langit baru dan memang tidak pantas untuk dia ikut dengan masalah sekecil ini. Seperti janji Lin Tian, dia langsung pergi menemui Lin Jing yang ada di Sekte Seni Bela Diri. Kakaknya itu langsung memeluk dirinya dengan sangat erat bahkan dia juga menangis di pelukan Lin Tian. Akhirnya setelah menenangkan Lin Jing dan berhasil mengusirnya dengan mengatakan kalau dia membawa seorang wanita lagi pulang membuat Lin Jing langsung berbelok arah menuju tempat ibunya. Lin Tian juga bertemu dengan anak angkatnya Lin Ruer yang sudah dewasa dan menjadi gadis yang sangat cantik. Lin Ruer yang merindukan ayahnya itu memeluknya di hadapan banyak murid Sekte Seni Bela Diri yang iri.
Tentu awalnya mereka tidak tahu siapa pria itu, tapi setelah beberapa murid inti dan dalam memberitahu mereka, wajah mereka langsung menjadi sangat gembira dan bersemangat. Apalagi murid-murid baru yang sangat mengidolakan Lin Tian dan 4 saudaranya yang lain itu. Bahkan para gadis di sana berharap bisa dipeluk oleh Lin Tian juga seperti Lin Ruer. Gadis ayah sudah dewasa, ucap Lin Tian sambil menghelus kepala Lin Ruer. Ayah tahu aku sudah dewasa tapi masih saja menghelus kepalaku, ucap Lin Ruer agak malu dihelus oleh Lin Tian di depan banyak orang. Apa, kamu bisa malu sekarang? Ayah ingat kalau nakalmu hampir sama dengan paman bayimu dulu. Lin Tian sangat senang dengan perkembangan anaknya yang sekarang sudah menjadi dewa tingkat rendah tahap awal sekarang. Bisa dibilang anaknya ini termasuk jenius jika di alam langit juga. Ayah, apa ibumu bersama dengan ayah? Tanya Lin Ruer. Dia bersama ayah, dan kebetulan ini bukan tubuh ayah karena tubuh asli ayah tidak bisa turun sekarang karena masalah di alam langit sangat banyak, jelas Lin Tian kepada Lin Ruer. Ayah, kalau begitu aku pergi menemui ibu dulu dan juga ibu baruku tentu saja, mungkin saja aku akan diberikan hadiah yang bagus, ucap Lin Ruer pergi meninggalkan Lin Tian segera setelah dia tahu kalau dia mempunyai ibu lain. Anak ini. Lin Tian hanya dapat menghela nafas. Dan dia juga langsung masuk ke portal antar benua dan pergi ke benua barat tepatnya ke Sekta Langit. Di sana saat penjaga melihatnya, mereka tidak terlalu kenal karena sudah menghilang lama tapi karena Lin Tian mengeluarkan lencana istana berwarna ungu. Mereka langsung dengan hormat mengizinkan dia lewat. Swiss. Segera Lin Tian terbang ke puncak di mana tempat ibunya tinggal, di sana dia melihat ada seorang wanita yang terlihat kurus duduk melamun ditemani 3 gadis yang cantiknya juga tidak kalah dengan Lin Ruer. Melihat Lin Qier yang sangat kurus itu membuat Lin Tian menghela nafas sedih, dia langsung turun di belakang Lin Qier dan mendekati wanita itu pelan-pelan. Ibu, Lin Qier yang tadi sedang dihibur oleh Lin Jiali. Di sisinya lainnya Lin Lin dan Lin Luer juga sama-sama mencoba membujuk Lin Qier untuk makan. Hanya setelah mendengar suara yang akrab itu wajah Lin Qier tiba-tiba berubah dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia berbalik dan menatap seorang pria muda dengan senyum manis memandangi dia. Hati Lin Qier bahagia tapi dia takut semua itu hanya mimpi dan hanya dapat menangis karena sedih. Apakah ini asli? Atau ini hanyalah ilusiku saja? Ucapnya dengan sedih sambil menangis. Lin Tian yang melihat ibu angkatnya ini menangis membuat hatinya sakit dan dia dengan lembut memeluk ibunya tersebut di hadapan ketiga gadis yang juga merasa kalau mereka juga bermimpi. Ibu, ini aku Aner anak ibu. Tentu aku asli, lihat Aner telah memeluk ibu bukan? Ucap Lin Tian dengan lembut. Ini benar kamu, ini benar kamu, Lin Qier langsung bahagia saat merasakan kalau tubuh Lin Tian adalah nyata. Dia langsung memeluk Lin Tian dengan erat juga dan menangis di pelukan Lin Tian. Ketiga gadis lainnya juga menangis bahagia saat melihat kalau itu benar-benar adalah Lin Tian yang asli. Sudah ibu, tagar ia bilang kalau ibu jarang makan dan tidak menjaga kesehatan ibu dengan baik, apakah itu benar? Tanya Lin Tian dengan lembut. Siapa bilang, ayahmu itu hanya asal ngomong saja. Lihat saja setelah dia kembali akan ibu biarkan dia tidur di luar nanti. Berani sekali dia berbicara aneh kepada anakku, jawab Lin Qier langsung. Lin Jiali dan 2 saudarinya langsung tersenyum kecut. Kakaknya benar-benar menjadikan ayah mereka sebagai kelinci percobaan agar ibu mereka tidak menangis lagi. Akibatnya ketiga gadis itu tahu kalau mungkin setelah Lin Hao kembali sudah dipastikan dia akan tinggal di Kuat untuk 1 malam. Anakku, ayo duduk, ceritakan pada ibu apa yang terjadi kepadamu. Dan di mana kamu selama ini? Lin Qier menarik Lin Tian untuk duduk dan meminta dia untuk menjelaskan keadaannya selama ini. Tentu Lin Tian menjawab semuanya dengan jujur dengan mengatakan kalau ini hanya klon dia saja sedangkan tubuh aslinya masih berada di alam langit karena dia harus memerintah seluruh alam langit. Walau sedikit kecewa karena yang datang hanya klon Lin Tian tapi tetap saja mendengar kalau anaknya dalam keadaan baik apalagi dia juga membawa menantu pulang membuat Lin Qier cukup bahagia dan puas. Kakak adalah Kaisar Langit. Wah, itu luar biasa, ucap Lin Lin dengan kagum. Iya, aku tidak menyangka kalau kakak begitu hebat. Lin Luer juga ikut memuji Lin Tian seperti Lin Lin.
Li Jiali hanya tersenyum mendengar cerita kakaknya itu, dikarenakan dia tahu dimanapun kakaknya berada dia pasti akan menjadi sosok yang hebat dan luar biasa. Apalagi dia selalu percaya kalau Lin Tian pasti baik-baik saja selama ini sejak Lin Tian menghilang dulu. Jika ada orang yang paling percaya dengannya maka hanya Lin Jiali orang yang percaya dengan Lin Tian tanpa ragu selama ini. Adikku, apakah kalian berlatih dengan baik selama ini? Tanya Lin Tian sambil tersenyum manis ke arah ketiganya. Bab 288. Memurnikan. Itu, kakak sepertinya paman kedua memanggil aku. Jadi aku pergi dulu, dah. Ucap Lin Jiali tahu kalau kakaknya ingin menguji dia. Tentu dua gadis lain juga tidak mau berlama-lama di sana karena Lin Tian menanyakan tentang latihan mereka. Yang mana ketiganya lebih senang bermalas-malasan dari Abda berlatih selama ini. Melihat tiga gadis yang berlari lebih cepat dari kelinci membuat Lin Tian dan Lin Qier tersenyum menggelengkan kepala mereka. Lihatlah, adikmu ini sangat mirip dengan bayi kecil, ini juga ajaran si kucing nakal itu. Ucap Lin Qier. Aku tahu ibu tenang saja nanti aku akan menasehati mereka bertiga agar tidak bermalas-malasan lagi untuk berlatih, ucap Lin Tian dengan senyum. Kalau begitu bagus, ayo. Bawa ibu ke sekte seni bela diri untuk melihat menantu ibu, ucap Lin Qier berdiri menarik Lin Tian. Ibu, telan pil ini dulu baru kita pergi, jawab Lin Tian tidak berdaya melihat tingkah ibunya yang tidak sabaran itu. Baiklah, Lin Qier menelan pil yang diberikan Lin Tian, seketika itu juga energi hangat dirasakan oleh Lin Qier yang membuat seluruh kerutan di wajahnya menghilang dan tubuhnya yang agak lemah telah kembali berenergi dari Abda sebelumnya. Setelah berhasil menyerap semua energi dari pil itu, akhirnya Lin Tian membawa Lin Qier ke sekte seni bela diri langsung untuk menemui Seng Chuer. Setelah sampai di sana Lin Tian langsung diusir oleh wanita-wanita tanpa sedikit pun menoleh ke arahnya. Sial, di mana kesedihan dan air mata untukku itu? Tanya Lin Tian dalam hatinya melihat kalau ibu-ibunya malah senang dengan menantu baru mereka. Dengan sedih Lin Tian hanya dapat pergi dari sana meninggalkan para wanita yang tertawa sambil mengobrol bahagia. Lin Tian pada akhirnya memilih kembali ke puncak tempat dia tinggal dulu dan melihat kalau tempat tinggalnya sangat bersih merasa senang. Dia pun mencoba berbaring di ayunan tidur sambil menikmati siang hari yang cerah itu. Andai hidup ini bisa sesantai sekarang, ucap Lin Tian memandangi langit yang sangat cerah di hari itu. Dia tersenyum lalu masuk ke dalam dimensi melahapnya. Di sana terlihat ada dua bentuk, satu besar dan satu kecil sedang dihisap oleh dimensi melahap. Yang kecil itu adalah tulang mayat perak yang sekarang sudah mulai hilang menjadi debu. Sedangkan laba-laba perak yang terwujud dari meteor pemusnah sudah mulai melemah sejak ditarik ke dalam dimensi melahap oleh Lin Tian. Awalnya dia masih bisa melawan di sini, sayangnya itu hanya beberapa hari sebelum dia tidak dapat bergerak dan kesadarannya telah melemah. Perbedaan waktu di dalam dimensi melahap cukup jauh karena satu hari di luar sama dengan 1 bulan di dalam. Hanya tempat ini tidak cocok bagi orang lain untuk berlatih dikarenakan dimensi ini adalah milik Lin Tian yang digunakan untuk menghisap energi dunia dan energi seluruh makhluk hidup yang masuk ke dalamnya untuk jadi milik Lin Tian sendiri. Kau, laba-laba itu menatap Lin Tian dengan penuh kebencian. Jika dia bisa melawan dan memukul Lin Tian maka dia berharap bisa membunuh Lin Tian beribu kali. Jangan terlalu melawan, terima saja nasibmu, ucap Lin Tian dengan senyum memandang laba-laba perak itu. Tuanku pasti akan membunuhmu. Setelah dia pulih dan hidup kembali maka tidak ada yang dapat melawan bahkan menahan satu serangan dari dia. Laba-laba itu berteriak dengan marah kepada Lin Tian dengan kata-kata yang jelas mengancam Lin Tian dengan nama tuannya. Aku tidak pernah takut dengan tuanmu. Oh iya, aku telah mulai memurnikanmu bukan? Energi ini benar-benar luar biasa, jika aku bisa memurnikan 2 atau 3 darimu mungkin aku bisa mencapai tingkat setengah dewa kaisar dengan sekali usaha, ucap Lin Tian. Laba-laba hitam bergetar karena marah, di hatinya ada sedikit penyesalan karena telah datang dan membuat masalah dengan pria muda yang begitu tak tahu malu ini. Tapi bagaimana bisa dia tahu kalau pria ini mempunyai elemen yang paling ditakuti oleh sukunya? Kamu. Wajah laba-laba hitam itu semakin memburuk karena marah. Sayangnya kesadaran yang dia punya sudah mulai menghilang dan pada akhirnya kesadarannya benar-benar menghilang dengan kebencian tak terbatas. Jika benar makhluk seperti ini masih ada banyak di alam langit atau dunia dewa,
maka ini akan menjadi bencana besar bila saat itu datang, pikir Lin Tian serius. Lin Tian menghela nafas pada akhirnya dan kembali ke dunia luar tanpa mempedulikan lagi meteor yang sudah tidak ada kesadaran itu. Di luar dia melihat kalau anak angkatnya Lin Ruer berusaha menyadarkannya beberapa kali. Ayah, bangun, kenapa malah tidur di sini? Ucap Lin Ruer memanggil-manggil Lin Tian dengan kesal. Ada apa? Kenapa kamu bertingkah seperti anak kecil? Oh iya, gadisku ini memang gadis kecil, ucap Lin Tian tersenyum melihat Lin Ruer. Ayah, Ibu Seng mengatakan kalau kamu punya banyak benda bagus. Mana oleh-oleh buat Ruer ayah? Lin Ruer terlihat protes dan ingin meminta sesuatu kepada Lin Tian. Lin Tian tahu meski dia telah tumbuh dewasa namanya juga seorang gadis pasti akan selalu menempel kepada ayahnya dan anak ini hanya berani meminta kepada ayahnya dibandingkan kepada ibunya. Kenapa tidak minta pada kedua ibumu saja? Tanya Lin Tian bercanda. Ayah, bagaimana bisa aku meminta kepada ibu? Ayah apa tidak menyayangiku lagi? Tanya Lin Ruer dengan wajah sedih. Ais. Kamu benar-benar pintar untuk membujuk ayah, ucap Lin Tian mengeluarkan sebuah cincin dan memberikannya kepada Lin Ruer. Hehehe, terima kasih ayah. Aku sayang ayah, ucap Lin Ruer setelah menerima cincin dari Lin Tian. Dia juga mencium pipi Lin Tian dan langsung pergi meninggalkan Lin Tian tanpa pamit. Ais, beginilah seorang anak perempuan. Setelah dia mendapatkan apa yang dia mau maka ayahnya langsung dilupakan, ucap Lin Tian menghela nafas memandang anaknya itu. Dia kembali menutup matanya dan beristirahat di ayunan itu sambil menikmati udara di puncak rumahnya itu. Hanya setelah sorelah dia baru bangun dan pergi menemui ayah dan dua pamannya. Bagaimana ayah? Tanya Lin Tian. Semuanya baik-baik saja untuk sekarang. Tapi aku masih tidak tahu apakah kelompok ini masih akan menyerang atau tidak, jawab Lin Dong. Biarkan saja, jika mereka menyerang kita lawan saja, ucap Lin Diao. Iya, benar kata saudara kedua. Tambah Lin Xiao saudara ketiga Lin Dong. Oh iya ayah, ada yang ingin aku tunjukkan padamu, ayo ayah gunakan kesadaran ilahimu, ucap Lin Tian kepada Lin Dong. Baik, Lin Dong langsung mengeluarkan kesadaran ilahinya untuk masuk ke dalam ruang kesadaran Lin Tian. Bab 289. Kabar gembira. Lin Tian membawa ayahnya masuk ke dimensi melahap. Saat ayahnya melihat benda yang dia kenal sedang diurnikan di sana wajahnya kaget. Ini, bagaimana bisa? Tanya Lin Dong kepada Lin Tian. Lin Tian tersenyum dan mulai menceritakan apa yang terjadi di negeri langit dan kenapa dia bisa menemukan benda seperti ini di negeri langit. Lin Dong yang mendengar hal itu langsung saja kaget dan dia langsung berdiri diam untuk beberapa waktu sebelum menghela nafas berat. Jika hal itu benar maka dunia dewa sekali lagi akan jatuh ke dalam bencana, ucap Lin Dong yang membuat Lin Tian tidak mengerti. Ayah apa maksudmu kalau dunia dewa akan jatuh ke dalam bencana? Bukankah alam langit yang harusnya jatuh ke dalam bencana? Tanya Lin Tian bingung. Aner, asal kamu tahu dunia dewa ini memiliki misteri yang lebih besar daripada alam langit. Kamu hanya tahu kalau dunia dewa adalah dunia yang berada di bawah alam langit saja bukan? Iya, hanya itu yang aku tahu sekarang, jawab Lin Tian. Lin Dong mengangguk lalu mulai menjelaskan kenapa di dunia dewa bencana itu akan terjadi. Dunia dewa selama ini dia hidup dan bahkan di saat dia menjadi dewa elemen, dia telah menyelidiki semua hal yang berkaitan dengan dunia dewa dan menemukan kalau dunia dewa adalah bagian dari peradaban kuno yang telah lama berdiri. Ayah apakah dunia dewa termasuk dunia di zaman kuno? Tapi aku telah pergi ke masa lalu dan melihat semua hal di sana tidak ada kaitannya dengan dunia dewa, ucap Lin Tian bingung. Dunia dewa lebih lama daripada dunia zaman kuno. Dan bisa dibilang awalnya dunia dewa hanyalah sebuah dunia tanpa energi sebelum bisa menjadi seperti sekarang ini, jelas Lin Dong. Dulu menurutnya dunia dewa hanyalah dunia biasa tanpa ada kehidupan, dan setelah dia mendapatkan informasi serta membaca banyak buku kuno barulah dia tahu kalau mungkin dunia ini adalah satu-satunya dunia yang telah lama hidup dan tidak hancur di zaman kuno dulu. Jika benar begitu maka tuan dari monster itu pasti berada di dunia dewa ini bukan? Tanya Lin Tian lagi. Iya, tapi aku tidak tahu di mana orang ini bersembunyi, dan kemungkinan kelompok dewa penghancur datang ke dunia dewa hanya untuk menemukan meteor itu.
Juga ada kemungkinan kalau mereka sudah tahu letak meteor itu di mana, jawab Lin Dong. Mendengar hal itu, Lin Tian kaget. Dia merasa kalau meteor itu hidup akan menjadi bencana bagi seluruh dunia dan dua alam. Tapi jika kelompok ini tahu cara memurnikan meteor hidup ini maka itu juga sama dengan mendatangkan bencana bagi dia dan juga keluarganya. Sudah jelas setelah berhasil memurnikan meteor itu, kelompok ini pasti akan menghancurkan dia dulu dengan keluarganya. Lin Tian berpikir untuk sementara waktu dan tidak dapat mendapatkan jawabannya dan akhirnya dia pun menatap Lin Dong. Biarkan saja apa yang akan terjadi ia terjadi. Kita hanya dapat terus-menerus meningkatkan kekuatan kita untuk melindungi keluarga kita sendiri, ucap Lin Dong. Baiklah ayah, bagaimana jika setengah dari hal ini ayah murnikan dulu? Aku ingin ayah segera mencapai kekuatan penuh ayah sebelum semua bencana ini terjadi, ucap Lin Tian ingin memberikan meteor ini kepada Lin Dong. Baiklah. Ayah tidak akan menolaknya, bagaimanapun kita berada dalam krisis yang akan datang dalam waktu tidak pasti, jawab Lin Dong langsung menerima meteor itu dan memasukkannya ke dalam dunia melahapnya juga. Nak, kamu perhatikan setiap gerakan di alam langit dan soal dunia dewa biarkan ayah dan paman-pamanmu yang bertanggung jawab, ucap Lin Dong. Aku mengerti ayah, akan kulakukan sesuai perintah ayah, jawab Lin Tian. Dan soal Kaisar Langit, jika hal itu benar maka dia mungkin adalah musuh terbesar kita. Ucapan Lin Dong langsung membuat Lin Tian terdiam, dia juga berpikiran sama tapi dia masih tidak percaya kalau Kaisar Langit telah melakukan hal itu di saat dia masih hidup dulu. Setelah berbicara yang tidak perlu, Lin Tian dan Lin Dong kembali ke dunia nyata dan mereka langsung pergi ke puncak Lin Dong tinggal untuk berkumpul dengan keluarga mereka yang telah lama belum bersama. Aner. Kapan kamu membawa mereka semua kembali ke sini? Tanya Lin Qier yang ikut berkumpul di puncak Lin Dong. Di sana juga ada Lin Hao, Lin Jiali dan dua gadis cantik lainnya yang ikut memeriahkan reunian keluarga tersebut. Lin Tian hanya tersenyum dan mengatakan kalau ada waktu yang tepat dia akan membawa yang lain ke sini. Aner, kamu harus membawa mereka kepada ibu karena ibu harus berbicara beberapa hal yang jelas dengan para wanita itu, kamu mengerti kan? Ucap Ying Huan membuat Lin Tian hanya bisa mengangguk. Kalian ini, sudah, ayo makan. Sudah lama kita tidak makan bersama seperti ini dan saudara Hao ayo minum setelah ini, ucap Lin Dong. Hahaha, iya, kamu benar saudaraku setelah ini kita harus minum bersama. Tentu dua saudara yang lain harus ikut juga, jawab Lin Hao menatao Lin Diao dan juga Lin Xiao. Tentu, jawab keduanya serentak. Lin Tian yang merasakan kehangatan sebuah keluarga cukup senang dan berharap hal ini akan terus seperti ini selamanya. Tapi dia tahu kalau semua ini tidak akan terjadi jika dia belum mengendalikan alam langit dan sistem dunia. Dunia yang aku inginkan adalah dunia di mana aku serta keluargaku bisa hidup damai tanpa ada peperangan, ucap Lin Tian menghela nafas. Di alam binatang suci, apa, saudaraku kembali, apa itu benar? Tanya Lin Long berdiri dengan bahagia di tahtanya. Iya Kaisar, itu yang dilaporkan oleh pasukan kita yang ikut membantu di dunia dewa sebelumnya, jawab prajurit yang berlutut itu. Hahaha, saudaraku kembali, ayo, panggil dua saudaraku yang lain ke sini. Tidak, panggil saudaraku yang lain ke sini juga, perintah Lin Long langsung dilaksanakan oleh bawahannya tersebut. Tak berselang 1 jam, 4 sosok telah masuk ke dalam aula istana suci di mana Lin Long berada. Mereka berempat cukup bingung kenapa Lin Long memanggil mereka tapi karena dia adalah kakak tertua di sana jadi mereka mau tidak mau langsung menemuinya. Hahaha, saudara dan saudariku ada kabar gembira untuk kalian, ucap Lin Long. Apa itu kakak? Tanya Lin Fenger kepada Lin Long. Iyo. Adik Fenger benar-benar semakin cantik sekarang, goda Lin Long yang terlihat sangat bahagia. Kakak, katakan saja, apa kabar bahagia itu? Ucap Lin Fenger kesal. Hahaha, baiklah, aku tidak menggodaku lagi. Kalian tidak tahu bukan, kalau kakak kita telah kembali. Ucap Lin Long. Apa? Bab 290. Kerinduan para saudara. Iya, kakak kembali, jadi aku memanggil kalian ke... Belum selesai Lin Long berbicara dia melihat keempat saudaranya itu telah menghilang dalam sekejap. Aku ingin mengajak kalian menemui kakak bersama-sama tapi kalian malah meninggalkan aku, ucap Lin Long agak kesal.
Akhirnya dia dengan sedih juga mengikuti keempat saudaranya menuju dunia dewa. Tentu empat saudara yang dimaksud Linlong adalah Lin Fenger, Lin Gui, Lin Qi dan tikus kecil. Sesampainya di dunia dewa kelimanya tidak melambat dan malah semakin cepat menuju sekte seni bela diri. Di saat yang sama Lin Tian telah selesai berkumpul dengan keluarganya malam itu merasakan ada 5 sosok kuat dengan sangat cepat menuju sekte seni bela diri atau tepatnya dirinya. Awalnya Lin Tian akan bertindak tapi merasakan aura yang akrab dari kelimanya dia hanya berdiri di puncak sambil menunggu kelimanya datang. Swiss. Lin Fenger yang pertama datang ke puncak dan saat melihat Lin Tian tersenyum ke arahnya dia tidak tahan dan langsung memeluk Lin Tian dengan air mata membasahi seluruh wajahnya. Kakak, ucap Lin Fenger dengan sedih. Huf, kenapa kamu menangis seperti ini? Lihatlah, kakakmu baik-baik saja jadi hapus air matamu, kamu terlihat jelek jika menangis, ucap Lin Tian menggoda Lin Fenger. Lin Fenger hanya terus memeluk Lin Tian sambil kepalanya direbahkan di dada Lin Tian, melihat tingkah Lin Fenger hanya bisa membuat Lin Tian menghela nafas dan membiarkan dia memeluknya sampai dia tenang. Tidak berselang lama empat lainnya datang dan turun menemui Lin Tian satu persatu. Kakak, ucap Linlong yang memimpin dengan penuh semangat menatap Lin Tian. Kalian benar-benar telah berkembang jauh daripada sebelumnya, ucap Lin Tian memandang keempat saudaranya itu. Hehehe, kakak kami merindukanmu, ucap Lin Gui dengan wajah tampannya memandang Lin Tian penuh semangat. Kakak, aku dan yang lainnya juga merindukanmu, ucap tikus kecil memandang Lin Tian. Lin Tian melihat tikus kecil yang sekarang sudah bisa berubah wujud menjadi manusia merasa bahagia. Karena tikus kecil dari dulu adalah binatang kecil yang dia selamatkan secara tidak sengaja dan juga binatang iblis pertama yang mengikutinya setelah empat saudaranya yang lain. Maaf membuat kalian khawatir, ucap Lin Tian meminta maaf kepada keempat saudaranya itu dengan wajah agak sedih. Tidak masalah selama kakak baik-baik saja, ucap Linlong bahagia. Lin Tian mengajak mereka duduk di puncak itu bersama-sama sambil menceritakan berbagai pengalaman mereka selama ini. Lin Fenger yang sedari tadi memeluk Lin Tian sekarang tidak mau lepas dari Lin Tian bahkan saat duduk bersamanya. Kakak di mana saudara ketiga? Tanya Linlong yang tidak melihat adanya bayi kecil bersama Lin Tian. Huf. Kamu tidak tahu kalau sekarang 4 berandalan sudah memiliki 6 berandalan yang membuatku semakin pusing setiap hari dengan tingkah mereka, jawab Lin Tian agak kesal kalau mengingat apa yang dilakukan 6 berandalan sebelumnya. Hei, sepertinya saudara ketiga membuat kakak kerepotan selama ini. Jadi di mana mereka sekarang? Tanya Lin Gui. Siapa yang tahu? Bahkan aku tidak tahu kemana mereka berlari, jawab Lin Tian. Lin Fenger yang mendengar itu langsung menatap Lin Tian sambil menanyakan apa yang dilakukan bayi kecil selama ini. Lin Tian hanya menjawab kalau dia sedikit lebih nakal sejak berada di alam langit. Dan dia juga menceritakan kalau sekarang Bai Yu berada di alam langit bersama dengan Mu Suanyin dan yang lainnya. Mendengar kalau Bai Yu masih hidup ketiga saudara itu kaget lalu mereka menjadi bahagia untuk bayi kecil. Pria ini harus aku bakar setelah bertemu dengannya, ucap Lin Fenger dengan wajah menyeramkan. Memandang wajah Lin Fenger Lin Tian dan yang lainnya merasakan seluruh tubuh mereka kedinginan. Mereka tahu kalau ada orang yang dapat menghukum bayi kecil dengan sangat kejam maka Lin Fenger jawaban mereka. Kakak, sekarang aku ingin tahu apakah bahaya yang kamu katakan itu masih lama atau telah dekat. Tanyain Long mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat, jawab Lin Tian serius. Lin Tian hanya ingin mereka tetap terus waspada dengan kondisi di sekitar mereka. Dan dia juga meminta bantuan kepada Lin Long mencari informasi masalah meteor pemusnah. Lin Long setuju dan mengatakan setelah dia kembali maka dia akan langsung mengirimkan pasukan rahasia untuk menyelidik masalah itu. Kakak. Ini kalungmu, ucap tikus kecil memberikan kembali kalung Lin Tian yang pernah dia tinggalkan dulu sebelum menghilang. Lin Tian mengangguk menerima kalung tersebut dan memasangnya di lehernya lagi. Dia lalu masuk ke dalam kalung itu dengan kesadarannya dan melihat banyak binatang iblis yang telah banyak berkembang. ROAARR. AWUUUU. Semua binatang merasakan aura akrab dan melihat kalau itu dari Lin Tian semua monster, binatang iblis buru-buru keluar dari tempat mereka langsung mendekati Lin Tian dengan bahagia. Kalian telah bekerja keras, ucap Lin Tian penuh emosi kepada seluruh makhluk dan binatang iblis yang telah dia anggap saudara itu.
Awuuuuiu. Roaarr. Semuanya sangat senang atas kembalinya Lin Tian. Dan mereka mengatakan siap untuk ikut berperang berdampingan bersama Lin Tian. Tenang saja, akan ada waktunya untuk kita bertarung bersama. Jadi, siapkan diri kalian semua, ucap Lin Tian yang mengerti niat mereka. Semua binatang dan monster di sana mengangguk setuju. Mereka menyesal dulu tidak dapat membantu Lin Tian karena itulah sejak saat itu mereka semua berlatih keras agar dapat membantu Lin Tian. Aku kembali dulu, dan ini untuk kalian semua, ucap Lin Tian mengeluarkan tong besar berisi anggur. Setelah itu kesadaran Lin Tian kembali lagi ke tubuhnya. Di sana saat dia baru saja meninggalkan saudara-saudaranya itu sebentar mereka semua telah mabuk dan botol anggur yang dia berikan ternyata sudah habis diminum oleh mereka. Kakak, aku merindukanmu, ucap Lin Gui ingin mencium Lin Tian. Sial, mabuk iya mabuk saja jangan menciumku, ucap Lin Tian kesal. Tidak hanya Lin Gui yang mencoba memeluk dia dan menciumnya. Lin Long, Lin Qi dan juga tikus kecil melakukan hal yang sama setelah mereka mabuk yang membuat Lin Tian mengunci mereka di dalam arai kecil. Siapapun dan setenang apapun dia kalau sedang mabuk pasti akan melupakan siapa mereka, ucap Lin Tian menghela nafas melihat kelima saudaranya yang mabuk itu. Saudaraku, wanita-wanita di sini memang luar biasa cantiknya, ucap Lin Guang yang sedang bersenang-senang di alam api. Hahaha benarkan, ayo, kita harus bersenang-senang sekarang. Hidup itu harus dinikmati bukan dibuat susah, ucap bayi kecil mengangkat gelas anggunnya dengan kiri kanannya ada wanita menemaninya. Bersambung.